Gua menghabiskan bertahun-tahun nonton YouTube yang gua nggak tahu nonton apa, dan berapa banyak waktu yang gue buang. Gue bisa berharap nih dengan cinta. Karena gue hitam. Istri gue nangis karena anaknya manggil dia mam. Kenapa? Anak gue buta. Abang gue yang lama gak ketemu. Hati-hati lo. Gue gak ngira bakal sekampung itu. Bang Kamga. Hai guys. Let's go. Gue beneran langsung punya satu pertanyaan pamungkas yang mau langsung gue tanyakan. Ini tentang gaming. Gue mau langsung tanyain pendapatnya Bang Kamga. Final Fantasy apa Suikoden? Ini never ending debate antara kita nih. Gua dan Bocil Suikoden. Ardi Final Fantasy. Sorry, Miki, gua mungkin Final Fantasy. enggak, dia tidak JRPG. Tapi main. Ya beberapa Final Fantasy lumayan. Gue sebenarnya tuh di tengah-tengah, tapi gue lebih into ke Suikoden ya. Gue Suikoden mentok. Dan enggak apa-apa juga Bang, apapun jawaban. Iya. Oh, gue deg-degan. Gue harus gila ini Seberat ini, itu memang. Ini berat, tapi kalau gue harus jujur, Yes. Final Fantasy. Oke. Rescue gue. Kenapa Bang lo lebih memilih Final Fantasy dibandingkan Suikoden? Karena staying powernya menurut gue. Kayak gue ingat perasaan gue main Suikoden 2 dan 5, which gue suka ya. Gue tahu banyak orang gak suka Suikoden 5, tapi gue nikmatin. Tapi kayak Final Fantasy itu staying powernya di gue tuh sampai sekarang. Semua kayak gue nggak bisa ingat game yang bahkan kayak blip di menunya aja gue tuh inget suaranya gimana gitu. Jadi emang sangat memorable. Gitu. Oke. Kalau harus milih Bang, which one? Final Fantasy berapa? Jadi berat. Jadi berat. Gue main 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10 13, 15. Oke. Oh 12 gak main Bang? 12 gue gak main. Gue tahu itu dosa, tapi gue gak tahu gue lagi ngapain saat itu. Harusnya gue gak main 12 karena gue lagi gak main game harusnya ya gitu. OG 7. 7 ya? 7 yang OG. Ya. 7 GOAT sih Bang. OG udah ya. Kalau kita bicara GOAT JRPG, bakalan banyak banget satu dunia yang setuju bahwa Final Fantasy 7 adalah salah satu GOAT JRPG. Iya. Tapi Suikoden dulu kan yang keluar pertama. Gue kalau duluan siapa gue gak tahu. Kalau Final Fantasy itu sebenarnya Final Fantasy duluan, karena Final Fantasy kan basically dia namanya Final Fantasy karena itu adalah project terakhirnya Square waktu itu. Masih Nintendo. Oke. Jadi project terakhir, udah ini kalau misalkan gagal juga, ya udah deh cabut karena tahu diri nggak kayak Ubisoft. Ya kayak gitu. Tapi akhirnya pas Final Fantasy keluar dari kalau nggak salah Nintendo, meledak sampai sekarang nih. Oke. Ya. Tapi gue gak berusaha membela Suikoden, gue cuma mau ngingetin lagi kalau ada yang belum tahu, animenya mau keluar. Oh iya. Anime Suikoden 2. Netflix ya? Anime Suikoden 2 dibuat. Kalau gak salah. Yoi. Tapi emang Suikoden 2 tuh gila sih, luar biasa. Ngerti gak lo? Tetap Final Fantasy gue. Lo 16 main gak? Enggak. Why? Waktu, tapi memang jujur gue tuh punya mix feeling sama 15. Jadi kayak 15 itu gue inget banget istri gue itu sebel banget gue main 15. Karena gue main dan gue komplain, kenapa gini sih? Tapi gue mainin sampai tamat gitu. Terus dia kayak bilang sama gue, kalau kamu emang gak suka udah stop aja. Terus gue kayak, iya tapi ini Final Fantasy. Gue gak bisa stop. Gak bisa. Sorry, 15 tuh Noctis. Oke. Oke. Iya. Emang 15 tuh
gue pribadi ya Mas ya. 15 itu cukup bagus sampai chapter 9. Sisanya sampai chapter 13-14 tuh kayak lo main satu mission. Iya benar. Udah mulai koridor. Iya, gitu, udah ya. main koridor. Wah, tuh kayak fuck. Nggak ke paid off lah. Kan dia itu di announce dari 2006 kalau nggak salah kan. Awalnya proyeknya namanya Final Fantasy versus 13 karena itu mau dijadiin trilogi. Jadi FF13, FF Agito yang which means itu jadi Type Zero sama Final Fantasy versus 13 yang akhirnya di rebranding lah. Jadi FF15. Wah, tuh pas itu tuh bahkan sebelum announcement nggak barengan sama FF13 baru di announce di TGS apa di mana gitu gue lupa. 13 tuh Lightning. Dan kayak wah ini bagus banget dan action RPG waktu itu. Wah anjing let's go. Ternyata pas gue lumayan nungguin waktu itu kan gue pribadi. Baru hari pertama gue langsung beli. Serius lama-lama. Gitu. Tapi apakah genre favorit lo RPG bang? Atau JRPG bahkan? Dia gaming ya? Gue start main game JRPG. Jadi kayak kayak always have a special place in my heart. Tapi bukan jadi genre pilihan gue sekarang kalau misalnya gue main. Maksudnya bukan pilihan pertama ya. Karena gitu. komitmen ya. Iya benar. Komitmen. Dan juga gue tuh ngerasa perubahan itu datang dari PS3. Gue tuh ingat jadi waktu pas gue beli PS3 SMA kali ya kelas 3 kali ya gitu. Nggak ada game JRPG. Jadi gue yang kayak gila gue beli PS3 gue buat apa selain main WE gitu kan. Terus akhirnya gue beli ada satu JRPG dulu namanya satu-satunya JRPG di PS3 di tahun pertama judulnya Enchanted Arms dan biasa aja gitu. Sampai akhirnya gue kayak gue udah gak tahu mau main apa ya udah deh. Ini ada game judulnya Uncharted sama Assassin's Creed. Coba kali ya gitu. Dan gue tuh nggak pernah main game yang action gitu karena gue ngerasa tangan gue nggak terlalu fast moving. Iya, nggak biasa orang biasanya mikir sambil wait battle gitu kan. Tiba-tiba gue main Uncharted, terus gue kayak wah gila ternyata game ada gini. Tiba-tiba gue main Assassin's Creed. Wah ternyata ada gini. Terus gue cobain Fallout 3. Gue kayak ternyata first person gak harus tembak-tembakan ya, tapi ada gini. Di situ akhirnya gue kebuka. Akhirnya kayak banyak banget genre yang menarik. Jadi gue pribadi sih gue kan pilih game yang gue merasa kayaknya gue lebih pengen mainin. Cuman jujur akhir-akhir ini yang selalu menarik perhatian gue tuh Metroidvania. Metroidvania justru. Wah gila itu. Itu nyasarnya jauh banget jadinya gitu. Itu salah satu penentu bikin genre baru. Bahkan sekarang ada game yang dibuat genrenya tuh ya Metroidvania gitu. Kayak Souls-like lah. Tapi kalau JRPG pertama sendiri tadi yang lo bilang bang pertama kali lo main lo inget apa? PS1 berarti? PS1. Atau di ini lain platform lain? Gue tahu lagi ini game. Kalau JRPG pertama feeling gue Wild Arms. Wild Arms. Iya. Bagus itu. Itu yang 2 orang itu kan? Call of Juarez bukan? Bukan. Beda. Dia tuh RPG Jepang tapi western gitu stylenya. Cuman kalau game with RPG elements yang sampai sekarang masih kebayang-bayang di gue sampai punya posternya dulu pas gue SD itu Parasite Eve. Parasite Eve. Iya. Yes. Tahu gue. Banget. Lu main? Gue main Gue tahu doang tapi. Parasite Eve 1, 2 sama 3 di PSP. Iya. Oke. Itu cuma di PSP doh. Yang ketiga iya di PSP doang. PS1 Parasite Eve 1 sama 2 itu PS1. Dia kayak Dino Crisis gitu men. Dino Crisis, Resident Evil tapi RPG. Tapi RPG. Wow. Tapi emang PS1 tuh apa ya? Surganya JRPG gak sih? Iya, mungkin itu. Sega juga banyak gitu. Tapi PS1 tuh kayak gila judul-judul besar. Gue tuh ngerasa kayaknya memang PS1 jadi surga JRPG karena pada saat itu kan Amerika itu gamenya kebanyakan apa sih dia nyebutnya tuh kayak Platformer ya? asymmetrical RPG ya, yang dari atas itu loh. Game komputer kan GTA. gitu. Iya. Jadi kayak mungkin pada saat itu kayak PlayStation masih belum terlalu tertarik untuk masukin game-game kayak begitu karena kan mungkin bisa dapat experience terbaiknya kalau misalnya lu main pakai keyboard dan mouse gitu kan. Karena kan banyak pencetan yang harus lu pencet. Jadi mungkin gitu sampai akhirnya makanya ketika graphical fidelity makin lama makin naik
Amerika udah mulai masuk di luar game sports ya. Karena kan mereka megang game sports kan gitu. Akhirnya jadi ternyata banyak game yang bisa diinin ya gitu. Ya karena mereka waktu itu kan Baldur's Gate 1 2 itu kan kayak apa sih Age of Empires strategi yang gitu kan. Betul. Sedangkan Jepang buset judulnya banyak banget. Kita aja gue mau bocilnya baru main Alundra men. Alundra. Alundra gila ternyata ya di tahun itu. Fisiknya gila men di tahun itu buat game yang ya 2D. Iya. Tapi fisik ininya logiknya jalan gitu loh main. Breath of Fire. Breath of Fire. Gue belum main yang 3. Gue belum main yang 3 gue. Yang 3 sebenarnya menurut gue tetap seru. Oke. Cuman ada apa ya? Memang penurunan di grafik aja kan. Tapi si main karakternya sama gak sih kalau gak salah? Si rambut biru itu siapa namanya? Ryu. Ya that guy whatever. Tapi Breath of Fire 4 tuh gila banget sih. Dan itu salah satu motionnya tuh gue suka banget. Motion combatnya Breath of Fire 4 tuh di tahun itu bang. Sorry banget, memori gue salah. RPG pertama yang gue mainin bukan Wild Arms, Legend of Legaia. Legend of Legaia tuh apa ya? Mekanik JRPG, turn-based RPG yang gila banget sih menurut gue. Martial arts Itu kan? Iya, dan ceritanya sih yang iya, mind blown sih kayak ini gue main apa sih kalau dulu kan game beratnya mesti Tobal number 1 ya. Gitu kan. Kayak gue kalau berasa main game fighting tapi mekanik RPG ganti-gantian gitu. Terus lo harus ngafalin combo, itu menurut gue salah satu terbaik sih. Dan itu kayak pertama kali gue secara SD ngerti grinding tuh apa gitu. Ketika pokoknya gue ingat ada satu raja di atas pohon yang apa namanya gue berusaha kalahin dan gue kalah terus sampai akhirnya teman gue ngasih tahu lu harus di sana minimal level 19 men gitu. Dan gue baru level 14 jadi gue kayak ngabisin grinding. Gue kayak ini namanya ya. Legend of Dragon main gak lu dulu? Main. Legend of Dragon main. Legend of Dragon Itu dia ini Cil apa namanya? Cikal bakal game battle systemnya Clair Obscur sekarang. Iya. Oh, Iya. Legend of Dragon. Legend of Dragon tuh yang pakai kepala merah kan jabrik itu ya gue tahu gue familiar. Itu tapi gue gak main. dia bisa apa counter parry gitu. Legend of Clair Obscur dari situ. Terus ada satu lagi juga gue banyak sini juga Vagrant Story katanya. Vagrant Story, Cuman gue Iya, gak main. gue cuma ingat bentukannya dan gue kayak main berapa jam pertama tapi gue nggak nggak lanjut. Dia kayak Fallout Key. Oh gitu. Jadi Bisa keker bidik. ya pala, tangan kanan, Iya. tangan kiri, kaki Badan, kanan, kaki kaki, kiri, badan gitu-gitu. Gila ya. Oh luas ya ininya. Di tahun itu anjing. Di tahun itu. Oh tapi berarti Assassin's Creed lo main yang pertama Altair kan? Altair. Apakah lo melanjutkan Assassin's Creed dan sampai mana? Karena kan pecah nih. banyak nih. Fanbase Assassin's Creed pecah banget. 1, 2, 3-3-nya. Wah wajib. Oh, wajib. 3 gue nggak main Wah. Oke. Ya di Amerika. dan 4 gue main. Oh Black Black Flag. Flag. Black Flag itu terbaik menurut gue. Black Flag. Abis itu gue langsung ke Odyssey. Jauh-jauh. oke. Iya, Origins gak main? Gue kayak Origins nggak ini ya. gue kayak lama ninggalin Assassin's Creed sampai akhirnya gue balik ke Odyssey dan menurut gue mungkin karena gue kangen juga, menurut gue Odyssey bagus. Oke. Iya, kayak Tapi yang paling berkesan dari semua Assassin's Creed yang Black Flag. Black Flag emang ya. udah Udah gila. Iya. Gila. Karena gila Cil. Cuman kalau buat Ardi, gameplay Assassin-nya agak tersingkirkan Tersingkirkan dengan fokusnya kapal. sama kapal. Benar. Dia di Iya. situ. Gameplay Assassin-nya. Stealth-nya jadi lebih hilang ya. Ada, Iya. tapi ya Ada nggak tapi nggak major. tidak sesignifikan kayak 1, 2 dan 3 gitu. Gue gak bilang jelek loh ya. Nggak bilang jelek, Nggak nggak. bilang jelek. Cuman Cuman jadi bukan favorit lo. Iya. Soalnya kalau gue memang tipenya sama kayak lu bang, cuman apa ya jarang nyoba aja. Jadi karena udah cocoknya sama turn based gitu, ya, udah biasa. Jadi untuk main action RPG tuh, Iya. aduh susah banget untuk breakthrough telurnya. Iya benar-benar. Uncharted bang, 4-4-nya? 4 ya. Yang terbaik menurut lu? 4. Gak tahu. Ini berubah hot take ya. Kenapa sih? Kenapa sih? 3 lagi. Gue tahu. Lu mau tau gak game Uncharted terbaik yang pernah dibuat? Itu game apa? Rise of the Tomb Raider. Iya. Gua ngerti kalau orang ngerasa ributnya Tomb Raider ini ngikutin Uncharted, Yes. which justifiable karena Uncharted ngikutin Tomb Raider. Yes. Cuman menurut gua Rise of the Tomb Raider adalah Uncharted terbaik yang dibuat. Sebentar. Even ngalahin Uncharted 2. Rise itu yang di Jepang bukan ya? Bukan itu pertama. Oh itu yang Tomb Raider doang ya? Rise tuh The Curse of Baba Yaga. Bye-bye. Right. Ada Iya. tuh DLC itu Iya. namanya. Wah. Tapi all jokes aside, walaupun gue serius ya, cuma Uncharted terbaik menurut gue 2. Sama. Nah enggak sorry, sebelum 4 muncul gue 2. 4 muncul gue kayak 4 anjing, Iya. keren banget. 2 luar biasa, men. Kereta. Ya, gila. dua, menurut gue 4 ketika main gue happy banget, tapi gue harus jujur staying powernya 2 gila.
Parah 2. Kayak banyak banget hal yang kejadian di 2 yang gue masih ingat sekarang. Ya, ceritanya juga. Walaupun harusnya kita paling suka pertama ya, soalnya Kalimantan ya. Buka Edi pintu. Raja. Edi Raja. Edi Raja. Hentikan. Sialan kamu. Tai kucing. Kayaknya Naughty Dog tuh memang ada ini spot buat Indonesia deh kayaknya. Iya. Karena Iya, kalau benar. yang gue lihat ya dari Crash Bandicoot 1 kayak ada si papu-papu, Iya. tribal-tribalnya tuh kayak Indonesia agak Southeast gitu. Asia gitu Iya, sebenarnya iya. si Naughty Dog nih kayaknya. Gue minta 1 menit ya Nah. untuk gue mau ngebela reboot Tomb Raider. Oke. Oke. Gue tahu banyak banget orang-orang atau fans Tomb Raider atau bahkan fans action adventure gitu yang kecewa sama Tomb Raider karena bentuk Lara Croft-nya berubah, terus karakter dan karismanya Lara Croft yang ini nggak bisa dibandingin sama yang awal, which gue setuju, semuanya valid. Tapi menurut gue hal yang berhasil dilakuin sama Crystal Dynamics di si trilogi Tomb Raider ini adalah bikin lo ngerasain beneran Tomb Raiding. Dan menurut gue kayak gue nggak rasain itu sebelumnya ketika gue main Tomb Raider gitu. Maksudnya memang kalau waktu lu main Tomb Raider awal kan kayak banyak gimmick gerakan yang lu bisa naik kaki lu muter segala macem. Tapi di sini terutama di Rise sama di Shadow kayak lu kayak banyak banget side quest gitu yang bentuknya puzzle gitu. Tapi puzzle-nya tuh kayak bener-bener kayak oke, gue kasih lu game puzzle ya, silakan main, pecahin. Gue nggak kasih tahu caranya gimana. Dan ketika lu datang dari Uncharted, di mana sebagus-bagusnya game Uncharted, mereka tuh seneng banget megangin tangan kita. Iya kan? Iya kan? Iya, ketika ada satu karakter yang ngomong kayaknya tuas itu di ini deh segala macam gitu. Shadow tuh nyemplungin lu aja. Gue tuh ingat ada satu tempat pas gue nyasar tiba-tiba gue masuk ke satu gua. Terus gue masuk satu gua terus gue udah kayak wah kayaknya tuh raiding nih gitu. Terus gue jalan tiba-tiba gue nemuin tiang, masuk ternyata gue masuk ke dalam gua dan itu pas gue nyampe ternyata kapal bajak laut. Jadi kayak si treasure-nya tuh ada di dalam kapal bajak laut dan di situ gue langsung bayangin kayak wah ini Uncharted 4 kalah sih. From gameplay standpoint ya, gameplay standpoint, experience-nya gitu. Menurut gue jadi kayak gue ngerti kalau misalkan game tersebut bisa disebut ya quote unquote gagal gitu ya. Cuma menurut gue mereka berhasil menyuguhkan sebuah gameplay yang seharusnya ada di game Tomb Raider yang mereka taruh. Sialnya karakternya dibuat terlalu berbeda dengan pembawaan yang juga terlalu berbeda. Akhirnya jadi terkesan generik. Udah. Tapi itu gue setuju banget sih karena Uncharted itu ketika lo bingung si karakter sebelah lo kayak maybe we should do something about that. Iya, jadi dipandu, tapi tipis pandunya. Iya. Cuman maksudnya Tapi tipis lu masih belain ya. bukan belain tapi ya bantu tapi tipis. Iya, tipis Jangan lah. belak-belakan gitu. Iya. Itu tuas bukan gitu. Kayaknya ini. Tapi maksudnya ini mungkin yang lagi terjadi di gaming sekarang, maksudnya dari dulu sampai sekarang. Seperti contoh salah satunya kan Hideo Kojima dia membuat game Metal Gear Solid yang dimana masalah memory card yang dia bisa membaca gerakan-gerakannya. Itu kan adalah maksudnya sebuah interaksi antara player dan gamingnya tersebut yang berbeda. Orang biasanya ada konsol juga dan konsolnya juga. Jadi maksudnya itu mungkin apa yang lagi pengen dicoba dengan developer game sekarang menurut gue ya, asumsi gue. Dengan adanya interaksi yang berbeda dari game sebelumnya, karena because if it keeps going dengan sama-sama lagi, orang akan cenderung kayak bosen. Mungkin dari situ mungkin mikirnya kenapa contohnya kayak Assassin's Creed mulai dirubah dari Origin, mulai dirubah jadi Odyssey dan lainnya, akhirnya ada superpower yang tidak biasa. Akhirnya karena pengen mencoba untuk mengubah kayak oke, biar tetap customer gue stay dan beli ini Assassin's Creed tuh apa manuver yang harus kita lakukan, apakah ada yang harus kita ubah. Walaupun riskan, namun itulah yang harus dilakukan sekarang gitu loh. Pertanyaan. Hit or miss sih jadinya. Hit or miss itu betul. Pertanyaan, itu pembelaan ke Uncharted nggak? Ini kan maksudnya ngomongin dari game dari seginya itu orang masuknya juga bocil. Uncharted gak perlu dibela. Itu GOAT. Itu goat, itu memang sudah goat. Tapi bocor nggak main. percaya Gue tahu yang 4. Tahu. Gue tahu. Gue sempet main tapi awal-awal yang yang dia yang hutan itu. Iya, tapi mana juga di hutan. Karena bocil nih, jadi spesifik kita kebagi. Bocil itu dalam tanda kutip tidak main game Amerika.
Oke. Miki tidak main game Jepang. Oh, oke. Jadi kayak wah bocil tuh nggak main Iya. game-game Rockstar bang. Oke. Iya. Keren. Segala bully, bully masih main ya? Gua tuh terakhir kalau nggak salah main di 2 biji. Siapa saya mau nyanyi ada vokal director? Nggak usah. Gue malu. Jangan nggak usah. Oke. Gue tuh main sampai The Warrior. The Warriors gue main dan di antara game Rockstar yang pernah gue mainin yang bisa gue nikmatin itu GTA Vice City sama The Warrior. Karena ya Vice City ceritanya juga seru walaupun yang dibikin sayang tuh cuma nggak bisa berenang. Betul. Vice City tuh itu. Iya. Dibandingin San Andreas buat gue cerita Vice City bagus banget gitu kan. Sama The Warriors juga gue suka banget. Apa ya? Gue nggak suka perang-perangan, geng-gengan gitu. Makanya gue nggak main Fallout gitu gue nggak main bang. Miki nggak main JRPG sama sekali. Main Final Fantasy dikit. Main tapi jujur tidak ada yang menyangkut atau memori Iya. yang nyangkut Iya, gitu. iya. Tapi main pasti. I give it a try. Tapi dengan dulu kan kita memang masih game PS1, PS2 kan masih ada bajakan. Sekarang kalau jadi PS3, PS4 dan PS5 kan tidak ada bajakan. Iya. Makanya jadi agak mikir. mau Milih-milih, beli. Kalau iya. misalnya tidak ada dengan harga 10.000, oh gas pasti. Oh gas beli. Oh katanya bagus gitu. Tapi kalau sekarang kan dibatasi. Iya. Gue setuju sih karena alasan utama gue nggak main dari game dari PS3 utamanya gitu. PS3 ke atas tuh banyak gue nggak main game karena harganya mahal banget. Iya. Tapi bang, kalau gue nggak salah lu pernah bilang, lu lebih suka main game yang offline daripada online. Iya. Storyline gitu, maksudnya gameplaynya yang benar-benar main sendiri gitu ya. Iya. Kenapa bang? Tapi apakah lo emang sempat nyobain main online dan lain sebagainya? Tapi emang kayak gue lebih nyaman main sendiri. Feeling gue sih pasti 50% karena gue anak tunggal ya. itu pasti ada pengaruhnya tuh ya. Ada pengaruh. Gue emang sama per onlinean emang gue bukan bilang gak suka. Setiap gue ngelakuin gue pasti happy kayak memori terbaik PS4 gue tuh Monster Hunter World MHW. gitu. MHW. Iya. Dan gua ini bego banget sih. Gua ngelewatin 25 jam Monster Hunter World nggak mau online. Dan teman-teman gua ngajakin. Dan gua yang kayak enggak, gua biasa main offline. Sampai akhirnya gua diajakin, gua ya udahlah sekali-sekali gua main online. Dan pas gua main online, tiba-tiba kita mau ketemu apa namanya monster waktu itu gue lupa apa. Anjanath. Terus awal-awal cuman gue kan main pelajarin mekaniknya dulu apa gitu segala macam, udah lama gitu. Terus kita ke Anjanath, terus mereka kayak minum sesuatu. Oke. Terus gue kayak lu minum apa? Dimendrak. Oh, Betul. Ya. Terus gue kayak dimendrak buat apa? Lu nggak tahu dimendrak buat apa? Gini. Dan ternyata gila pengetahuan gue nol. Gue kayak MHW kan gila. Iya, karena kan segitu luasnya emang ternyata itu harus jadi shared experience, kita berbagi. Kemarin gue pakai ini ternyata bisa jadi gini loh. Gue jadi begini, dan di situ gue berubah. Di situ gue nggak main offline lagi. Jadi gue akan nunggu ketika teman-teman gue beres, gue online sama orang Jepang. Pokoknya siapapun gue kan main gitu, karena gue pengen lebih baik lagi gitu. Emang salah satu penyakit gue di main game adalah gue pengen menjadi gue pengen master sesuatu gitu. Terus ya udah akhirnya di situ sangat menyenangkan sampai akhirnya gue stop main online. Main online meaning Monster Hunter itu karena gue main kebanyakan kan mayoritas teman-teman gue musisi. Ya. Terus kita main dari yang berempat, akhirnya bertiga, terus berempat lagi ganti tim segala macam. Tiba-tiba gue pernah main tuh bertiga, terus gue nanya dia kemana? Ya dia lagi bikin album. Oh gitu. Terus dia kemana? Dia lagi manggung. Oh gitu. Terus gue ditinggal sendirian dan gue masih main. Dan gue baru sadar 2,5 bulan gue di depan TV. Gue nggak ngapa-ngapain. Ada rasa nggak produktif. Iya. Di situ udah gue matiin. Gue nggak pernah buka lagi Monster Hunter World sampai akhirnya Iceborne keluar. Main lagi. Main tapi gue mainnya pun gak bareng sama teman-teman. Jadi kayak teman-teman gue udah beres main Iceborne, terus Iceborne sempat gratis kalau nggak salah di terus akhirnya gue main ketika gue PS5. Jadi kayak akhirnya gue main, ternyata menarik ya, tapi ya udah karena kan gue udah ngelewatin hype-nya kan gitu. Jadi gue main sendirian. Gue kayak ini emang menarik, tapi gue takut. Dan sejak itu gue kembali lagi mutusin udah sekarang gue punya waktu segini, gue bakal buka howlongtobeat.com seberapa panjang mainnya, dan gue akan sesuaiin sama waktu kosong gue. Gue juga lagi kan. Kalau mau beli sesuatu apa, gue kayak berapa lama nih gamenya? 70 jam terus deh. 100 plus jam dulu deh. Party lo waktu itu MHW siapa aja bang? Mungkin kalau ada yang boleh lu spill waktu itu mainnya bareng siapa aja? Kunto Aji. Oke. Gerald Situmorang. Gesit. Ada satu DJ namanya Blue Claire. Oke.
Marco, anak-anak bara banyak. Anak-anak bara kayak setengah dari bara main itu Main semua. MHW, wow. MHW. Terus gue punya teman juga namanya Giri, main juga sama dia. Oke. Iya, Senjata gitu lu sih. apa bang waktu itu MHW? Karena dari pilihan senjata lo kita bisa menilai kepribadian. Iya. Katanya gitu, katanya Iya, gitu. ini Psikologi ya. Cuman, lebih ke mekanik. cuman pilihan senjata gue kebayang sih. Pilihan senjata gue tuh punya 2 senjata. Oke. Charge blade. Kebayang dong orangnya kayak gimana. Pasti gitu. orangnya fokus ngulik, Momentum. mikir, Iya. Sama gue suka apa yang giant bow ya? Giant bow apa long bow sih? Yang bisa heavy bow gun. Heavy bow gun. bukan Longbow. Pokoknya yang dia panahnya gede terus bisa lu charge. Oh, iya iya. Terus iya. lu kayak diem berapa lama baru dar gitu Iya, nembaknya. iya, Itu iya, tuh iya. 2 itu. Oh, Lupa itu gue namanya. mechanics. Yang gayanya Iya. kayak Legolas kan? Iya, Yang panah-panah. Gitu, yoi. Iya, itu. Udah orang pakai Iya. charge blade tuh udah pasti orangnya suka mekanik. Karena charge blade tuh pusing. Pusing ngelihat charge-nya kapan. Karena kombonya berbeda tergantung berapa charge lo gak sih? Bener. Kalau Ya, nggak betul. salah. Tapi yang Nge-stack. nggak ada perasaan lebih menyenangkan ketika lu gabungin ketika lu pakai lu udah isi si blade-nya sampai udah ke-charge terus lu pakai yang serangan dia yang lambat yang banget di- ininya kan. keren. Serangan dia yang lambat banget. Monsternya lagi jalan ke sini, terus lu kena timingnya pas dan dia mati, itu gak ada perasaan. Itu tuh lu tuh bisa kayak tidur senyum gitu. Gue nyelamatin party gue. gitu. Itu kita rasakan main sama teman kita tapi teman kita nggak pernah kena. Iya. Ben. Iya. Anjing tuh orang. Bahkan bang, gue pakai charge blade sebelum si longsword, gue pakai charge blade. Nyerah. Ternyata pas longsword enak kan. Enak. Ben, kenapa sih lu pakai itu? Keren. Cuman keren tuh kalau kena. Ini gak kena-kena. Gue udah jelas, gue orangnya malas mikirnya great sword. Great sword. Kenapa gue bilang itu ada hubungan sama psikologis bang? Soalnya 2 temen gue yang ini itu kayak gitu. Yang satu katana, yang satu lagi great sword. Itu dua-duanya tuh nggak mau mikir, hantem-hantem aja. Ya kan? Satu lagi short sword. Iya. Ya kan, itu hantem-hantem aja tuh. Nah, cepot itu kalau dia tuh kalau udah ketemu monster gitu kan. Kita belum regroup nih. Ya kan, masih pada habis ada yang balik dulu ke camp dan segala macam kan. Bentar, gue pribadi kan heavy bow gun. And support. Bentar. Nanti gue tidurin dulu, baru lu hantem segala macam. Hantem aja jebret anjing sendirian Mati jadi hancur. Oh, Kadang iya, kita kalah bener. di situ. Mati. Ki sabar, musuh. Tidurin. Bener sih. Pedang gue paling gede men, ego. Pedang gue paling gede. Enggak lama dari itu dia bilang, "Bang, gas cepetan dong gue mau mati." Oke, nah ini juga beda-beda nih bang. Menurut kita ngobrol sama orang yang main MHW, monster paling anjing menurut lo. Yang karena kan beda-beda kan. Ada yang bilang fatalis, ada yang bilang sebenarnya nergigante, macam-macam. Kalau Fury versi Rajang, Rajang. gue udah jelas rajang, udah jelas Yes, rajang. udah. kalau gue. Furious rajangnya ya. Iya. Iya. Personally bang, karena kan beda-beda ya orang menghadapi Gue mekanik. ini menurut orang nggak susah, tapi menurut gue kalau pakai charge blade bukannya susah, tapi ada mekanik yang bisa lu pakai buat lawan dia dan sangat satisfying tapi sangat risky. Itu Diablo. Oh, Iya. Diablo bener. Iya, tanah. karena kan Diablo masuk ke tanah, Iya. abis itu kan dia nyerang Keluar, dar iya, sekali keluar gitu kan. nyerang. Nah, tempo dia tuh nggak pernah berubah sebenarnya. Betul. Jadi lu main tempo, Iya. dia main tempo Iya, gitu. iya. Ketika itu kena, Wah, core-nya patah, itu satisfying. best banget. Satisfying. Tapi akhirnya lu jadi ngelakuin itu terus, mati konyol gitu. Jadi gue kayak setiap ketemu Diablo, gue kayak biasanya mood jadi baik atau mood jadi berantakan. Jadi Terus gue hancur. pengen nyoba Betul. lagi gitu kan. Apalagi Kayak, Black Diablo kan. iya. Black Diablo, iya. Bisa Tapi mekaniknya jelas. berubah. Kita 300 jam ada kali ya. Ada 300 Gue ngeliat jam. di PS tuh bang kayak main Iya. sama orang-orang ini anjing 300 jam. Kita bahkan pernah event Kulve Tarot. Ini yang udah di Iya. kalau nggak salah itu yang udah DLC ini ya. udah Iceborne. Iceborne ya. Itu jadi kita tuh harus nyerang ada satu monster gede Yang dia emas emas gitu. Tapi harus sekali jalan. Jadi nggak bisa di pause lanjutin lagi. Oke. Kita akhirnya karena udah terlanjur tuh udah pagi jam 6. Abis itu lagi bulan puasa men. Iya lagi puasa, bulan bulan puasa. Jam 6 pagi tuh. Guys, tidur dulu kali ya. Saking sayangnya kita sama event itu kita sampai semuanya itu pakai karet analognya diputar-putar biar nggak disconnect. Karena kalau kita disconnect, kita harus ulang dari Awal, phase 1 pertama. lagi. Jadi itu ada kayak 6 phase atau gimana gitu. Iya. Reward paling bagus phase 6. Nah sedangkan untuk lanjut tuh kita tuh kayak anjing kita udah main dari malam main sampai Jadi kalian pagi. udah phase berapa? Udah terakhir. Udah mau Udah dapat terakhir. reward paling bagus. Tapi harus main kayak kalau kita ngeliat kan ada kayak HP atau Ya, apa ininya lah yang untuk dicapai. Kayaknya perlu kayak 3 kali main ulang gitu loh. 3 kali main lagi. Gak kuat sih tidur. Gimana ya? Karetin. Analog tuh kita ke atasin, kita karetin.
Pas bangun semuanya di-kick dari server. Udah pinter. Servernya udah tahu, udah tahu. Kan idol. Idol. Servernya kayak ini mah karet. Terus lihat kayak Indo karet. Kebaca. Semuanya gini play karakternya. Anjing sih tapi seru Dan itu kita memang 300 jam karena saat itu pandemi. Benar. Tiap hari kita main di situ. Jadi emang banyak waktu Iya, saat benar. itu. Make sense. Saat Gila itu. sih tapi gila emang gila. Sekarang udah nggak ada ya, susah ya. Gila waktu udah beda. Waktu. Tapi itu berarti salah satu game online yang lu paling Memorable. dive in. Memorable, Dive in. Wah, gila sih tapi MHW gila banget. Yang Wild udah main, Bang? Enggak. Memutuskan untuk kayak Memutuskan buat enggak. Takut ya, ada kesannya deh. Memutuskan buat enggak, dan gue cukup nyaman karena ketika teman-teman gue main, mereka lu kayaknya nggak missing out sih gitu. Terus gue kayak oh ya udah oke. banyak yang begitu lagi. Oh, jadi gini, Lu udah main kan? DLC-nya belum kan Monster Hunter yang di PS3 itu memang masih awal-awal tapi kan masih gitu aja. Ya. Pas Iceborne udah keluar baru itu mulai musuh susah apa-apa di upgrade-nya banyak. Jadi menurut gua ini adalah phase masih awalnya si MH Wild-nya ini. Iya. Karena setiap updatean pasti emang akan ada monster baru lagi keluar. Iya, Updatean dari mereka. Jadi memang sekarang masih di phase awal banget Iya, aja. iya. Tapi story wise-nya gimana, Bu? Story wise sama-sama aja. Gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Masalahnya nggak mau menebangkan story juga sih. Strong suit-nya bukan di cerita. Menyelamatkan ekosistem ya. itu. Iya, ekosistem. Wah, ada monster ini dia hama harus gitu. Ayo kita basmi, let's go partner. Katanya udah, tapi gameplay mekaniknya kita suka sekali dengan itu. Iya. Tapi berarti lu nggak ngerasain era Ragnarok gitu-gitu, Bang? Gue ngelewatin. Warnet tuh nggak main tuh. Warnet tuh enggak, karena jadi gue tuh di rumah gak pakai komputer. Oke. Gitu. Jadi gue nggak terbiasa sama keyboard sama mouse gitu. Teman-teman karena tahu gue suka main game, ayo kamu kita ke warnet nih main Counter Strike gitu kan. Terus pokoknya gue tinggal di Bogor dulu tuh. Bogor tuh ada satu tempat Counter Strike namanya Underground kalau nggak salah. Jadi kayak lu kayak turun tangga 2 lantai di basement, keren banget. Isinya gitu segala macam. Iya. Terus gue kesana kan gitu. Terus gue main, gue minta ajarin gimana. Oh ternyata pakai ini segala macam bla bla. Akhirnya gue kayak dalam 2 jam main kayak dipisauin apa gitu-gitu. Terus gue yang kayak gue emang nggak bisa deh. Makanya sejak itu setiap ada game first person gue tuh takut. Karena gue punya memori, gue tuh nggak bisa main game gini gitu. Dan ternyata pas ketemu Fallout 3, ternyata ada kok tipe first person yang gue suka gitu. Fallout main berapa, Bang? Apa Fallout 3 emang spesial? Gue cuma main Fallout 3. Gue bahkan gak main New Vegas dan gue tahu itu dosa. Tapi gue tahu itu dosa, cuma gue belum nemu waktunya. tapi menurut gue New Vegas adalah game tua yang masih possible untuk gue mainin suatu hari nanti. Yes, Bang, kalau emang ada waktunya sih gue sangat sarankan. Karena gue juga cuma main 3, New Vegas sama 4. New Vegas the best menurut gue. Dari segi cerita lah. Iya. Kalau yang di keempat udah upgrade aja. Jadi kita biasanya kalau pakai power armor kan cuma tek udah pakai. Ini kayak Iron Man. Kayak pakai Iron Man. Kayak pakai Iron Man. Ada ininya lah, ada animasinya. Ada gitu. animasinya. Jadi kayak satisfying. Iya, aja iya. gitu. Terus saja berarti ada 2 nih Mas kamu enggak? Ya, New Vegas. New Vegas sama Final Fantasy 12. Kenapa bener. 12? Gue suka dari set ceritanya, set worldnya, dia kan kingdom gitu kan. Itu satu. Terus kedua dari segi story, menurut gue FF12 dari semua series FF paling bagus menurut gue. 12 tuh yang Judge itu ya? Judge Gebran gitu-gitulah, Judge Bahamut, Sky Pirate gitu. Pirate itu. Walaupun MC-nya nggak bisa dipungkiri, busuk, cuma Fun ya? fun ya. Cuma sidekick-nya dia, Bash, Baltier, Fran, Ash, Bash, siapa lagi gue lupa lah. Itu bagus banget Mas, bagus banget sebagus itu. Dia lumayan story itu lumayan semi Game of Thrones sebenarnya. Itu. Nah, cuma memang dari segi gameplay jujur gue termasuk orang yang suka. Karena kan itu sebenarnya adalah evolve dari gameplaynya FF11 which is online. Jadi dia tuh MMORPG tapi single player. Nah, 12. Kalau 11 emang dia telak kayak 14 MMO buat online. Cuma ini kalau FF12 single player gitu. Dan gue lumayan suka sama sistem gambit. Jadi sistem gambit gitu. Seru. Lu harus nyoba sih Mas. Ngomongin main karakter gue jadi kepikiran dari Assassin's Creed Odyssey, Bang. Lu pilih Alexios sama Cassandra, Bang? Main Cassandra lah. Iya parah Alexios parah. Gue punya satu kebiasaan
gue biasanya game favorit gue karakter utamanya cewek. Wah, ini menarik banget. Gue bisa langsung punya top 3 di kepala gue. Game terbaik gue 5 tahun terakhir itu Returnal. Oke. Cewek. Game Jepang terbaik menurut gue itu Nier Automata. Nier Automata. To be Nier Automata. cewek. Game tahun lalu yang gue suka banget itu Silksong, cewek. Silksong. Ya cewek. Menang kan? Silksong menang gak sih kalau nggak salah? Enggak ada yang nominated Game of the Year ya kalau nggak salah. Gue lupa deh menang apa Enggak nominated. menang. Yang menang Expedition 33. Oh iya deh, tapi sempat ada kasus ya kalau nggak salah. Iya. Di satu award. Ya. Dan gue setiap bikin karakter creation cewek. Monster Hunter gue cewek. Gitu. Menarik. Apa ya? Kayak the idea of cewek jadi main karakter action tuh menurut gue seksi aja gitu. Jadi kayak gue suka gitu. Iya sih itu aja sih alasannya. Tapi gue punya temen yang dia banyak banget ngelewatin game-game yang menurut gue bagus karena dia ngerasa tapi karakternya cewek. Gue. Oh lu gitu ya? Gue bang. Iya, Oke. Gue nggak tahu kenapa. Dia toxic masculinity. Gak gitu anjing. Lu juga sama gue. Lu juga sama. Enggak tapi gue Lo bisa ngatain dia tiba-tiba saya juga. Juga sama. gue tapi pengen maksudnya gue pengen ngerti gitu maksudnya kayak kenapa apa yang bikin lo jadi nggak ngerasa bisa connect. Mungkin toxic masculinity. Iya, cuma nggak mau Karena sebenarnya buat gue alasannya simple banget. Buat gue sebenarnya sesimpel kayak wah ini kan petualangan, wah combat apa segala macam cowok gitu. Sebenarnya sesimpel itu aja. Yeah. Tapi gue tidak anti. Kayak contohnya Last of Us 2. Last of Us 2 tuh gue suka banget, bagus banget dan gue nggak masalah mainin itu karena memang storyline-nya di Last of Us 1 pun kita udah ada Ellie dan di kedua kita main Ellie sama si Abby. Betul. Gak ada masalah Tomb Raider gue main gitu. Cuman kecenderungan ketika ngelihat ada game sesuatu kayak karakter utamanya cewek sama banget kayak temen lu bang. Gue aja kayak sampai mungkin ketika ada yang bisa meng-convince bahwa enggak sumpah lo main dulu bagus banget gitu. Itu sih kayaknya sebenarnya ada a sprinkle of toxic masculinity. Parah. Rifki parah. Gue gak merendahkan. Enggak, soalnya memang secara psikologis menurut gue ini kayak hal yang gue menarik buat gue pribadi gitu untuk bisa nangkap ini datangnya dari mana karena menurut gue kalau misalnya dibilang toxic masculinity juga menurut gue mungkin harusnya nggak stem langsung dari situ karena logikanya harusnya lu seneng dong mainin karakter cewek karena kan cewek ya kan gitu kan gitu cuman entah kenapa kayak ada sebuah penolakan dan ini lebih ke teman gue ya ada sebuah penolakan kayak nggak tahu buat gue jadi nggak believable aja kalau cewek gitu. Gue pun ada itunya gitu bang. Gue nggak tahu ya mungkin karena gue grew up dengan Rambo, Commando, Predator segala macem sampai akhirnya pertama kali mungkin gue baru merasakan adalah ketika nonton Kill Bill 1. Man, Uma Thurman di Kill Bill 1 gue kayak Alien dulu. Alien dulu gue Survivor 1979 tuh gak bakal lupa gue. Wah anjing keren banget gitu. Gak tau ya mungkin itu kali ada rasa kayak selama ceritanya fit gue gak ada masalah gitu. Nah, cuman jeleknya gimana gue mau tahu ceritanya fit kalau gue mau coba aja enggak gitu. Jadinya kayak ada di situ tuh konfliknya tuh. Kalau gue tuh sebenarnya gue tuh nggak toxic masculinity kayak Rifki tadi gitu ya. Anjing. Cuman gue prefer cowok. Karena gue kan sebenarnya yang gue juga suka cerita yang gue into romance story juga lah. Jadi mau game ataupun film apapun itu kalau ada sedikit bumbu romance itu menurut gue ada mempercantik gitu. Lebih realistis aja buat gue. Nah saat karakternya cewek gue tuh kayak agak susah untuk relate connect-nya. Iya. Karena itu kalau gue. Aku juga ngerti. Jadi kan gitu deh. Iya sama. Kalau pinjam alasan gue. Belum ini jadi alasan gue ini. Kok gitu gue. Jadi gitu. Jadi saat gue sense. mencoba untuk jadi anjing gue merasa jadi kayak cewek tuh agak janggal buat gue gitu loh saat gue mengerti gitu sih. Gue mungkin yang terbaru adalah Ghost of Yote kali. Ghost of Tsushima gue main, walaupun gue nggak yang kayak wah Ghost of Tsushima 9 out of 10 enggak, tapi gue suka, gue menikmati Ghost of Tsushima. Ketika gue tahu kabar bahwa Ghost of Yote karakter utamanya perempuan, ada rasa itu ditambah lagi kayak emang ada ya di zaman itu seorang samurai perempuan yang sangat itu gue larinya ke situ. Masalahnya kan gue nggak tahu bisa jadi ada memang seorang samurai warrior perempuan gitu, gue nggak tahu. Cuman setahu gue ya saat itu para kesatria samurai dan lain sebagainya itu ya dominasi laki-laki. Makanya gue kayak Ibu R.A. Kartini benar, cuma kan bukan samurai beliau, nggak ada hubungannya, beda. Habis
gelap terbitlah. Benar, nggak usah knowledge. Kemarin era Kartini bro. Gue tau Hari bukunya, gue tau nggak usah. Hari Kartini kemarin. Woman Nah, itu. empowerment. Ada gitu ya. Bahkan Forbidden Hero Zero Dawn. Horizon. Aloy ya. Aloy. Itu adalah salah satu yang gue kayak aduh. Taruh deh gitu. Padahal kan gameplaynya Monster Hunter banget. Iya Iya, dan tapi ya gue sendiri nggak ngerti lah ya. Di No Crisis gue suka. Regina. Resident Evil 3, Tiga, Jill Valentine gue Jill suka. Valentine, Gitu iya. loh. Sebenarnya emang dasar guanya aja. Kalau udah gue cobain mungkin gue suka. Enggak lah, cuman maksudnya memang secara karakter emang Aloy tidak sekuat Jill Valentine dan tidak sekuat Claire Redfield atau ya siapa gitu. Oke. Dan walaupun menurut gue salah satu hal yang bikin Ghost of Tsushima nggak bisa 10 out of 10 itu ya karena Jin Sakai menurut gue gitu kayak kalau misalkan protagonisnya Ghost of Tsushima lebih menarik sedikit aja ketimbang Jin Sakai, harusnya dia good status menurut gua gitu. Cuman ceritanya bagus banget gitu. Jadi kayak kita tetap bisa ngerasain karakter development-nya. Dan kalau tadi lu bilang lu nggak mau main Ghost of Yotei karena dia mana ada samurai cewek gitu kan, karakternya si Atsu ya kalau nggak salah. Atsu itu kan emang ceritanya dia orang yang keluarga dibunuh sama 4 samurai kalau nggak salah, dan dia mau balas dendam. Jadi dia not necessarily samurai sebenarnya. Makanya dia gunain segala jenis cara untuk bisa revenge. Jadi revenge story aja. Kill Bill man, Kill Bill. Iya. Ya itulah gue butuh kayak POV yang gue kayak sebenarnya gini kok, karena gue kayak emang ada samurai cewek, karena gue nggak tahu, gue nggak nyari tahu segala macam. Enggak, kenapa lu jadi ngetawain gue? Enggak apa-apa anjing. Kan gue tidak mendiskreditkan. Itu kan preference, nggak apa-apa. Emang bangsat, Jangan framing. Masuk dalam pemikirannya. Dia nggak suka karakter cewek, Cil. Wah parah. Terakhirnya beberapa episode kemarin kita ngomongin film Indonesia. Lo kan gak suka film Indonesia sama sekali? Enggak gitu. Bangsat anjing. Gak boleh punya preference. Orang framing. Oh, tapi kita ngomongin lagi masuk ke Jepang-Jepangan nih bang. Kaos lo aja udah keren banget. Gue kayak curiga gue ketemu lu terakhir kaos gue ini deh. Ya lagi Bener mau di ya? konten Iya kan? gue. Iya, sebenarnya emang cuma satu. Ini baju yang dibeliin sama papa kita waktu itu kan? Enggak, lu bukan saudara, lu bukan saudara. Enggak usah, beda-beda enggak usah disamain. Enggak usah Coba disamain. nyengir. Lu sendiri. Pertanyaan paling standar bang yang sering kita tanyain juga, top 3 anime. Karena kan sebenarnya kan ada Big 3, ada OG Big 3. Lo OG Big 3 ngikutin gak bang? Enggak. Oke, berarti kan punya personal Big 3. Personal Personal Big 3 anime lo apa sih bang? Sebelumnya gue suka anime itu 3 tahun terakhir. Baru terjun berarti. Jadi anime itu hal baru di gua. Gua dari kecil baca manga. Gitu. Jadi gue terbiasa sama konsep komik. Ketika konsep komik sudah mulai ditinggalkan dan nonton anime, gue ngerasa kayak anime bukan buat gue deh. Mungkin karena dulu gue suka baca komik dan nonton film. Jadi kayak ketika komik gue tinggalin dan tiba-tiba tergantikan sama anime yang juga bentuknya film, gue kayak kok gue nggak dapetin kenikmatannya nonton kayak gue nonton kenikmatan film. Kenapa? Karena gue ngerasa mungkin dulu anime itu kan bloated. Gitu kayak misal lu nonton Tsubasa deh, iya kan gitu, maksudnya kayak dia mau nendang ingat ibunya 3 episode kemudian dia masih depan gawang gitu kan, iya kan gitu. Jadi kayak gue sabar sih tapi kayak nggak sesabar ini deh gitu. Akhirnya gue berasumsi anime semuanya seperti itu. Oke. Terus udah pokoknya lama sampai kayak pas pandemi deh, pas lagi pandemi tuh gue punya teman namanya Giri Anaga gitu. Dia punya RE2 remake waktu itu. Terus ngajakin gua, gue punya RE2 tapi gua nggak berani main, gua mau nonton lu main gitu. Karena kan bisa, karena kan bisa, karena kan bisa sekali tamat kan. Udah, akhirnya gua main lah di tempat dia. Terus habis itu pas udah beres dia bilang, sebelum lu pulang, lu mau nggak nonton Attack on Titans? Terus gua kayak, aduh, gua nggak anim lagi, gua bilang gitu. Terus dia kayak, nggak apa-apa. Ini jadi dia ngasih gua Attack on Titans yang dalam 45 menit kalau nggak salah udah nyeritain berapa episode. Jadi kayak udah di recap gitu karena kan ya lu kan gak suka nih, coba aja. Terus gue nonton dan gue inget memori gue kayak menarik ya gitu. Udah gitu doang. Sampai akhirnya pulang beberapa bulan kemudian gue kayak aduh coba kali anime, pengen tau lah kayak apa. Gue puter lah tuh Attack on Titans episode 1. Episode 1 nih. Entry-nya Attack on Titans. Jadi gak pernah nonton anime, tiba-tiba Attack on Titans episode 1 gue nonton. Nyokap Eren. Hal pertama yang ada di kepala gue adalah
gua menghabiskan bertahun-tahun nonton YouTube yang gua nggak tahu nonton apa, dan berapa banyak waktu yang gue buang yang bisa gue pakai buat nonton art gitu. Dan di situ gue kayak ternyata ini art form gitu. Udah gue nonton Attack on Titans, beres, hidup gue berubah. Iya. Iya. Tapi Jadi mungkin gue bisa kasih masukan deh. Maksudnya dengan apa? Dulu kan maksudnya yang seperti yang tadi. Sabar. Apa bebas orang mau ngasih masukan. Tahu. Berat banget gue masih kasih. Coba nyengir. Jadi gini, dulu itu kan kalau misalnya kita lihat mungkin masalahnya Mas Kamgai di sini adalah di versi pacingnya. Yang dimana tadi itu yang dibilang 3 episode ingat sama ibunya Tsubasa. Oh itu which is parah banget. Memang di guanya pun juga bilang kayak gitu. Tapi what di anime creator yang doing sekarang itu adalah pacingnya nggak tahu kenapa mulai diperpendek menjadi 10 sampai 12 episode. Seperti salah satu contohnya Demon Slayer Kimetsu. Itu kan dia gue nggak tahu versi komiknya gimana, tapi mungkin dari situ udah mulai terlihat pacingnya udah mulai diturunin. Jadi this is what they're doing right now. Sampai sekarang bahkan One Piece aja yang dimana tadi ya pacingnya sama sampai parah kayak gitu, itu sampai di pacingnya sampai dikurangin, remake bahkan di remake. Dan ada yang dibilang season 2 yang dimana kan dikurangin kan episode katanya. Itu mulai jadi this is what the industry of the anime is doing right now. Dia mengurangi pacingnya so that dia bisa menarik orang-orang yang dimana tadi stigmanya kalau nonton anime tuh 5-10 episode aja baru selesai tuh tendangan, ibaratnya gitu. One Piece juga parah, One Piece juga sebenarnya parah gitu loh. So that's what I'm saying. The industry what is doing right now itu adalah mengurangi pacingnya biar untuk penonton jadi lebih lebih menikmati, Lebih reachable lah. gitu Buat newcomer. Tapi lu kartun minggu bang? Segala macam tuh kan ada Digimon, Inuyasha. memori gue yang gue ingat tuh Cardcaptor Sakura sama Magic Knight Ray Earth. Itu yang gue Shaoran Lee. yang gue ingat ya gitu, dan maksudnya memori gue baik sama itu. Cuman kan itu kan kayak acara yang gue tonton setiap jam segitu aja gitu, dan itu menyenangkan. Tapi emang nggak tahu kenapa gini sih, emang agak sulit untuk ngomongin gue SMP sampai kuliah semester 3 semester 4 karena itu era-era di mana gue lagi ngabisin 1000 jam musik gitu loh. Kayak jadi kayak gue tuh nggak punya kehidupan sebenarnya gitu. Jadi kayak baca komik mulai stop, nonton mulai stop, yang gue tahu ya cuman nyanyi gitu kan. Terus sama mungkin film, karena film sebentar kan, kayak 2 jam beres gitu. Betul. Jadi kayak gue film masih ngikutin, masih era itu gue masih ingat film-film apa aja yang gue tonton atau buku yang gue baca. Cuman untuk anime, untuk game itu gue agak ada disconnect gitu. Void-nya. Tapi kalau cuman kalau berdasarkan penjelasan lu tadi sih berarti gue balik ke anime di waktu yang tepat sih. Yes, betul. Iya, Karena pandemi adalah gerbangnya. Karena kayak ternyata udah sampai sini ya sekarang Dan gitu. rapih, udah banyak dirapet-rapetin banget sih pacing. Tapi kalau manga sendiri bang, berarti kan lo kalau manga udah lebih dulu lah daripada anime. Banyak baca manga lah gitu. Kalau gitu gue ganti top 3 manga. Personal favorite ya. Ashura. Ashura. Jadul. Ashura gila. Martial arts kan? Iya, martial arts. Paddy. Iya. And May. Ashura Monster. Johan Libert. Iya. Johan Libert kan ya? Iya, Johan Libert. Dr. Tenma. Dr. Tenma. Berat. Enggak, gue kayak mau nyebutin beberapa judul tapi nggak bisa sih. Enggak, menurut gue nggak bisa, harus Salad Days. Wah, gue Salad Days banget. Gue Iya. suka banget. Sampai tamat. Bagus ya? Men, gue tadi cuma mikir gini, gue mau sok keren gak ya? Enggak, gue gak keren. Gue Salad Days. bagus ya mas. Wah, bagus banget. Futaba. Gue lupa. Iya, aduh, cowoknya siapa ya? Salad Days tuh sebenarnya gini. Gue baca komik itu tuh nggak sengaja. Gue komik kakak gue cewek. Iya, gue juga sama. Jadi almarhumah kakak gue waktu itu bawa komik gitu kan. Sudah gitu goro-goro tuh si tasnya kan. Gue emang gak sopan lah. Iya enggak. Itu kan kasih lo enggak apa-apa. Udah kan, apaan nih? Waktu gue masih SMP bang. Salad Days tuh dia bilang kayak nggak bisa, ini tuh 17 ke atas gitu. Udah akhirnya karena gue deket sama tempat penyewaan komik ya, sama yang punyanya, akhirnya gue baca Salad Days di situ kan. Awalnya gue kira dari episode 1 sampai volume 1 sampai volume berapa gitu, itu tuh kan masih one shot story. Gue kira kayak ya udah one shot story aja. Tapi berhubung yang gue bilang tadi gue suka romance story, ya fuck it lah gitu. Lama-lama
anjir dihubungin ke sini Yes. Futaba jadi main story-nya kayak itu art banget coy. Salad Days itu satu universe men. Itu multi enggak multiverse. Salad Days itu sebelum ada MCU ada Salad Days. Karena men itu ada berapa total kalau nggak salah 18 sampai 20 volume doang ya kalau nggak salah. 18. Ya, 18, ya. Tapi itu one shot cerita orang beda. Kasih tahu gue premisnya apa. Beda-beda. Basically itu romance story dari sudut pandang anak SMA. That's it. Itu satu. Ada yang orang kerja, ada yang masih SMP, dan itu kayak lu nggak akan tahu bahwa ini cerita orang lagi. Setiap di dalam satu volume itu ada cerita 7 orang berbeda. Oke. Jualan yang masuk akal menurut gue ke Salad Days adalah lu nonton My Dress Up Darling. Mereka sebenarnya. Oke, lu nonton Blue Box. Yes. Oke, lu nonton Fragrant Flower. Iya. Oke. Lu Itu Oke. ini Sebentar. secret ini gue. Iya, sebentar. Apa? Gue dim nonton gitu. Lu nonton Rascal. Rascal nggak? Oke. 4 anime yang tadi gue sebut itu adalah bagian kecil dari cerita-cerita Salad Days. Kecil. Iya. Benar, bagian kecil. Kecil. Di highlight kecil. Itu highlight. Sumpah men, di volume 1 chapter sekian sampai sekian ceritanya siapa? Takeshi. Udah chapter sekian sampai chapter sekian masih volume 1 ya, ceritanya Akira. Chapter nanti volume 2 ceritanya siapa? Ternyata tahu di volume kelima ada Akira muncul lagi jadi set karakter. Ternyata ini temennya dia. Ini cerita romance temennya dia. Men itu dan cuman ada main karakter gue bisa bilang cuma si Futaba sama cowoknya itu. Dan Futaba pun awalnya pas ceritanya pertama keluar gue kira ya udah apa namanya kayak one shot story kayak biasanya aja. Katakanlah volume 5. Futaba tuh nama karakter cewek. Volume 5 ada waktu Futaba SMA masih kayak love hate relationship belum jadian sama cowoknya segala macam. Futabanya masih suka sama gurunya Ya kalau nggak lupa salah. deh gue. Pokoknya itu udah di akhir Gue inget. di akhir chapter itu jadian. Nanti di volume 11 Futaba sama cowok itu udah kerja. Lanjut. Tapi nggak pernah dibahas lagi Futaba sama cowok itu men. Cerita lain semua. Nggak taunya udah berapa tahun kemudian Tahu-tahu gitu. temennya Futaba. Gitu kita kayak lagi nyeritain kayak nongol. Hai Futaba. Lah Futaba balik lagi gitu. Wah, itu. Itu salah satu big romance story yang pernah gue baca sih. Dan itu membuat gue menjadi kayak gue bisa berharap nih dengan cinta. Bener lagi. Iya sih, Iya Bang. bener Gua dong. kayak- Di umur segitu kan. Yes. Karena ada satu cerita bagus banget, gue lupa lah. Pokoknya ceritanya cukup agak klise. Cowok suka sama cewek, suka banget. Cowok sahabatan berdua, cowok juga suka sama cewek. Si A suka sama cewek itu, si B nge-support si A. Lu kan suka, udah lu tembak aja segala macam. Singkat cerita, cewek sukanya sama si B. Yoi. Si cewek sukanya sama si B di akhir chapter. Tetapi si A udah tahu. Lo sukanya sama dia kan bukan sama gue. Dia ngedorong sahabatnya si B itu kayak, tuh dia sukanya sama lu. Terus si B tuh kayak, kok jadi gue? Si B tuh bener-bener support si A. Kayak, kok lu jadi gue? Gak apa-apa udah. Dia suka sama lu. Ada satu cerita juga yang gue inget yang ada cewek dia rela-relain untuk tinggal kelas cuy. Oh ya. Iya. Tinggal kelas terus pada dikatain kan kayak dia tuh tinggal kelas dia tuh blow on lah goblok tolol Ardi gus Nggak usah. Karena pada Nggak usah nama gue. sorry udah kayak gitu si cowok ini tuh dia masuk ke sekolah itu buat ngejar si kakak kelas ini ternyata dia turns out sekelas gitu udah ternyata dia tahu dia sukanya sama siapa terus kayak ditepok gitu si kakak kelasnya yang dia suka tuh kayak tak kejar tuh cowok yang dia suka tuh anjing itu kan Coba ke sana dong. Nah mungkin gampangnya juga Salad Days itu romance tapi keseringan POV-nya POV cowok. ya Oke, POV lah. POV-nya POV cowok. Karena kan banyak juga yang gue tau kayak bini gue suka banget nonton anime tapi yang POV-nya POV cewek. Cowoknya kayak yang paling ganteng, apalah bintang kelas masih zaman bintang kelas. Maksudnya kayak ya, cowok hitsnya apa segala macam. Tapi bishonen gitu ya kalau Salad Days itu POV-nya POV cowok men. Wait, berarti kalau misalnya ini pure drama ya? Pure Murni. romance drama ya? Romance. Pure romance Romance. drama ya? Ada yang ceritanya ada berantem-berantemnya nggak? Ada. Tapi tidak sesignifikan kayak Crow Zero kan? Enggak dong anjing. Kok enggak, yang kepikiran kepala gue berantem Crow Zero gitu. Oke, berarti ini adalah bisa dibilang manga yang bisa direkomendasi untuk para pemula, mungkin untuk wanita mungkin kalau misalnya. Cewek cowok bisa. Cewek cowok. Cewek cowok Iya. bisa menikmati. Ya, cewek-cewek bisa menikmati. Dengan yang suka romance ya berarti ya hitungannya. Lo gue gak tau bang lo inget apa gak tau lo Cil. Ada satu cerita dua-duanya juara judo. Cowok berdua dua-duanya juara judo. Lupa lagi gua. Ada dua-duanya juara judo. Di volume sekian chapter sekian mereka nih rival. Wah rival suka sama satu cewek yang sama. Tapi mereka masih rival. Di volume kesekian mereka berdua muncul lagi udah kerja di cafe yang sama. Sama-sama jadi waiter. Tapi mereka udah temenan.
suka lagi sama cewek yang sama. Mereka berdua saingan lah untuk dapetin cewek ini, tapi ceweknya punya cowoknya jerk. Cowoknya jerk parah, datang ke kafe. Lo mana cewek lo yang baru itu? That bitch, she's ugly apalah gitu-gitu. Rese banget tuh cewek gini-gini. Ini mereka berdua suka kan. Yang satu panas, nge-serve-nya tuh kasar. Nge-serve-nya kasar. Iya, yang satu lebih kayak bro, profesional. Kita di sini profesional gini-gini dikatain. Akhirnya yang profesional tenang, keluar ke belakang ada bosnya, buka dasi. Pak, saya izin pulang cepet. Saya pesan cappuccino. Sekarang saya customer, dia customer. Gak ada yang ngalangin saya. Wow. Terus yang satu lagi juga kayak, saya juga pulang cepet Pak. Yang blonde. Iya. Roman habis. Dan ujung-ujungnya gak ada yang end up sama cewek itu, men. Ya. Gokil, anjing gitu. Dia tuh ada animenya gak? Anime Saldes kayaknya. Nggak ada deh kayaknya. Kayaknya nggak ada. Gila bagus banget. Tapi wah anjing gue gak nyangka sih Bang Salades. Itu gue gak nyangka akan keluar dari mulut lu sih. Gila itu. Karena gue hitam. Enggak. Panik. Lu yang edit panik, Cil. Gini, gini. Bercandaan itu kita keluarin cuma buat Rifki. Bukan buat orang lain. Aduh, hotek tuh. Panik ya. Soalnya tuh gue sekarang gue megang banget Blue Box. Iya. Anjing, bagus banget, Cil. Gue banget. Ya, Blue Box bagus. Bagus banget. Gue tuh sering denger Salad Days. Tapi gue belum, karena gue nggak research premisnya tentang apa segala macam. Jadi gue nggak gue sentuh tuh Salad Days. Bagus itu ya. Gue kalau bukan dari karena gue sih iya. Menurut gue iya, walaupun ini kan memori gue, gue masih jauh lebih muda ketimbang sekarang. Jadi emang kayak gue nonton Blue Box dan gue happy, bagus gitu. Tapi ketika gue ingat Salad Days, sekali lagi mungkin ada romantisasi masa lalu mungkin juga ya. Iya, cuman memori gue sama Salad Days bagus, makanya gue selalu ngerasa kayak mungkin dari banyak kayak romance anime, mungkin favorit gue My Dress Up Darling. Gue ngerasa kalau gue ingat Salad Days, My Dress Up Darling adalah satu bagian kecil dari cerita Salad Days as a whole yang gue rasain gitu ya. Makanya gue suka My Dress Up Darling gitu. Yang sepertinya kayak gitu. Oke. Gue setuju sih karena mungkin makin ya kita udah nikah juga dan segala macam kali ya. Jadi nonton romance tuh enggak berbunga-bunga dulu lah waktu gitu. dulu ya kan zaman dulu bahkan kayak bisa belajar perspektif cewek tuh bisa kayak gini gitu loh. Ya kan? Ya itu agak wibu sih, tapi jujur gue pelajarin dari itu gitu. Ya, Embrace man. Iya. Oke, man. apa anjir. Tapi satu hal akhirnya gue nemuin satu manga ya, karena gue justru dari setelah 2009 gitu, gue tuh udah jarang banget nonton anime. Jadi manga kebanyakan manga. Nah, manga yang sampai sekarang masih oke menurut gue itu Fragrance Flower sih. Karena itu yang bisa bikin gue hampir nangis bahkan si Rintaro-nya itu kan. Oh, Sumigi Rintaro itu bukan Ya, sih? Oh, tahu. Rintaro. Bini gue nonton. Itu ceritanya menurut gue bobotnya tuh bagus banget. Bini gue nonton sih. Karakter developmentnya bagus gitu. Blue Box gue nonton, gue suka, tapi posisinya nggak di My Fragrance Flower itu. Karena itu bobotnya Blue Box itu fun aja, balik lagi kayak yang Bang Gamga bilang. Gue fun nontonnya, ya udah anak SMA kayak masih berbunga-bunga, that's it. Iya. Tapi seru karena olahraga. Iya, karena dia berangkatnya dari olahraga bultang sama basket. Oh, oke. Menarik. Emang atlet aja siswa-siswinya. Norak. Gua banget. Tapi tadi lu bilang Bang, pas lagi 1000 jam musik. Yang masih lo sentuh adalah film. Iya. Masuk ke film tuh bridging bro namanya. Profesional. Profesional. Baru hari ini. Hari ini udah Biasanya kemarin belum. enggak. Ini juga hampir selalu kita tanyakan personal favorite film. Itu aja sih sebenarnya. Karena personal favorite itu jauh lebih menarik daripada GOAT. Karena kalau GOAT kan banyak penilaian objektif ya. Iya. Personal favorite itu selalu kayak siapa yang sangka Salad Days bisa keluar dari manga gitu kan. Kirain kayak wah manga yang mungkin martial arts lah atau apa, atau justru mangga tentang musik atau apalagi nyebut Salad Days-nya abis Monster. Habis Johan Liebert. Abis Johan Liebert seorang yang sangat manipulatif. Johan Liebert lu harus harus ikutin men. Best man. Best Monster tuh gila. Apa Johan Libre? Monster judulnya Monster. Judulnya Libre. Monster. Oh, Monster. Oke. Capek men, itu lu ngeliat kehidupan Dr. Tenma dihancurin acak-acakan. Itu setara sama kesengsaraannya Guts anjir. Iya benar. Sumpah.
Tapi ini in real life. In real life. Real life. Tidak ada monster dan apa-apa. Judulnya doang monster. Oh, judulnya Monster. Oke. Iya. Film juga. Personal favorite. Any genre. Personal favorite. Ya. Oke. Kayaknya yang selalu gue ingat dari dulu sampai sekarang itu Monster. Mother. Mother-nya. Jennifer Lawrence. Bukan, Mother-nya Bong Joon-ho. Bong Joon-ho ya. Iya. Iya. 4 ya. Letterbox banget gue ya. Oke. Tiga. Iya 3 ya. Oke. Past Lives. Banyak banget. Past Lives. Banyak banget yang memilih Past Lives. My love. Sukaan gue. Maudy Ayunda juga salah satunya Past Lives. Kemarin gue tanya, baru kemarin gue tanya. Ini nih. Enggak, kalau pada umumnya kan Godfather aja. Iya. Enggak ke situ. Enggak, ini gue nggak tahu, kayaknya yang suka gue doang. Nggak tahu, gue kayak ngerasa ini nggak pernah keluar aja gitu ketika orang ngomongin, padahal menurut gue ketika ini film keluar gue yang kayak wah gila ini film harusnya bakal jadi apa, tapi ternyata nggak ada yang bahas. The Green Knight. Iya. Green Knight itu si Dev Patel. Dev Patel. Iya. Wow, gila. Itu Netflix original sih kalau nggak salah. Enggak, 24. Oh, A24. A24, Sorry. Itu dark fantasy kan ya? Gue juga belum nonton. Dark fantasy, cerita tentang salah satu temennya King Arthur ya. Pokoknya di apa? David Lowery itu? Iya, David Lowery. Di dunianya King Arthur gitu, tentang salah satu prajuritnya dia. Salah satu ini Perjalanan. Night of Round Table-nya dia. Iya. Namanya siapa? Aduh lupa ya. Udah lama banget tuh nonton. Iya. Lancelot, Percival. Bukan. Terus That guy. That guy lah, Dev Patel. iya itu. Cuman gue ngerasa kalau film memang agak sulit karena tiap lu tanya gue tiap hari gue pasti berubah. Ya. Iya. Okay. Wah, kalau ini Bang, kalau fandom gede lo ngikutin apa Bang? Star Wars, Lord of the Rings, Harry Potter atau MCU mungkin? Gue besar sama Harry Potter. Okay. Jadi ya Harry Potter pasti pasti ngikutin. Franchise. Mungkin karena gue suka film, jadi gue ngikutin semua franchise gitu. Cuman emang lebih ke karena gue penasaran gitu. Penasaran gitu. Dulu gue berasumsi gue Trekkie. Ternyata ternyata gue cuma suka science fiction aja gitu. Jadi kayak Star Trek yang mana Bang? Ya era-era awal-awal itu. Series? Apa? Oh bukan series film. Chris Pine. Bukan, yang sebelumnya. Patrick Stewart. Iya. Jean-Luc Picard. Jean-Luc Picard. Wrath of Khan. The Search of Spock ya. Pokoknya yang pas Spocknya hilang ya segala macam. Itu gue berasumsi, gue Trekkie nih ternyata gitu. Tapi pas kesininya ternyata ternyata emang salah satu genre favorit gue tuh science fiction. Jadi gue emang suka science fiction aja. Kebetulan saat itu gue terpaparnya sama Star Trek gitu. Karena gue punya omen Trekkie gitu. Yoi gini. Long live and prosper. Star Wars or Star Trek? Which one would you choose? Kalau dari saga harusnya Star Wars. Tapi gue personally emang lebih relate sama Star Trek gitu. Because the first ever science Makanya fiction. iya, makanya tadi gue bilang gue dulu tuh gue kayak sampai kuliah gue masih berasumsi gue tuh Trekkie. Kayak baju Live Long and Prosper, terus gue punya satu apa namanya, apa sih bahasanya, kayak poster gue bikin sendiri Live Long and Prosper gitu, kayak hal kayak gitu. Bikin sendiri gitu. Cuman kesininya ternyata enggak kok, emang gue suka science fiction. Dan emang kan salah satu hal yang menarik dari science fiction kan menurut gue ini adalah genre yang paling terbantu sama perkembangan zaman. Jadi kayak kayak science fiction semakin lama akan pasti jadi semakin bagus gitu gara-gara teknologinya mendukung gitu. Science fiction movies favorit lu apa? A Children of Men. Let's go. itu. Gue belum lama nonton. Gue baru nonton tahun kemarin kayaknya. Karena Ardi yang kayak lu nonton Children of Men, Children of Men. Man, that last one take rumah sakit itu, man. Bro, gue gila bagus banget. Gila. Itu dystopian sih, ceritanya masa depan, tapi quote unquote dunia berjalan normal, quote unquote, di masa depan ya orang kerja kantoran, cuman bom di mana-mana, udah segala macam. Oh sorry, premis utamanya adalah itu ceritanya 18 tahun sudah berlalu tanpa ada bayi lahir. Sudah 18 tahun tidak ada bayi yang lahir di dunia. Kayak gue pernah nonton deh, cuma lupa. Clive Owen. Clive Owen sama Julianne Moore. Iya.
Gila men itu, gila itu. Gimana cuplikannya berarti? Gila itu, Children of Men gila sih. Openingnya aja gila, Cil. Iya, menurut gua shot yang di cafe itu. Iya. Gila. Anjing. Premisnya familiar soalnya. Itu Iya. 18 tahun sudah berlalu sejak bayi terakhir lahir. Itu tuh Cuaron ya? Cuarón. Alfonso Cuarón. Cuarón. Alfonso Cuarón. Dia bikin Harry Potter juga gak sih Alfonso? Iya, bikin 3. Prisoner of Azkaban. Prisoner of Azkaban. Favorit gua. Prisoner of Azkaban. Iya. Alfonso Cuarón gila sih. Dia gak ada film yang jelek anjir. Oh, gua gak tahu yang lain-lainnya apa-apa. Iya, Mama tuh Bien, Gravity. Oh, Gravity Alfonso Cuarón. Iya, Cuarón. Tapi Gravity tuh banyak diiniin tau Bang, di antara science fiction tuh Gravity jelek. Oh gitu. Wah, gua ya kan banyak ngobrol lah sama teman-teman di TikTok kalau live atau apa. Ya artinya orang kan Interstellar, which gua juga setuju gitu. Interstellar luar biasa buat gua. Tapi Gravity kurang. Gue suka banget lagi Iya, Gravity iya, iya. anjing, gue suka banget. Gue lebih ke teknisnya sih Gravity. Gue karakter aja men. Gue suka banget Sandra Bullock kan ya? Sama George Sama Clooney. George Clooney. Gue suka banget mereka berdua di film itu. Mungkin tapi ini maksudnya dari pendapat orang-orang yang suka science fiction. Iya, banyak yang gini Oh, karena oke. ngebandinginnya sama science fiction, itu mah terlalu apa ya? Mungkin ringan. Kayak sering kali orang Interstellar, 2001 Space Odyssey, Solaris adalah gue. Iya, Solaris. Iya, Solaris. Gitu-gitu. Jadi Gravity itu masuk ke kategori jelek gitu. Banyak yang bilang gitu. Karena ringannya itu. Mungkin ya karena ceritanya cuma dalam tanda kutip sekedar astronot terjebak di luar angkasa, survival gimana caranya dia harus balik ke bumi. Yang trailer Sandra Bullock tato mental-mental Iya, kan? Betul. Iya, Gue suka banget. Iya. Gue menikmati banget film survival kayak gitu. Bagus banget. Balik lagi, sorry, ke Children of Men. Kenapa lu suka itu? Itu gini, gue bukan orang yang suka nonton film berulang-ulang. Jadi kayak mayoritas film tuh gue nonton sekali. Mayoritas ya gitu karena film banyak banget. Yeah. Jadi kayak akan such a waste of Iya. time kalau gue nonton hal yang sama, walaupun gue ngerti kenapa orang suka, karena kan ada yang namanya comfort movie kan ya, sama kayak comfort food aja gitu. Lu lagi ngerasa gak nyaman lu nonton sesuatu Aja lagi. Nah, Children of Men tuh mungkin gue nonton 12 kali. Gitu karena kayak cuman emang memorinya juga banyak. Kayak gue ingat Children of Men itu gue nonton pertama kali itu di era Blu-ray. Jadi kayak Blu-ray pertama kali ada gambarnya luar biasa gitu kan. Terus kayak gue waktu saat itu kebetulan lagi mulai pelan-pelan main home theateran, punya kayak receiver, punya speaker segala macam gitu. Terus gue nonton Children of Men dan gue kayak gila nih apa gitu. Maksudnya kayak apa ya? Jadi kayak oke, from the technical point emang luar biasa secara teknis. Tapi kayak lu nontonnya tuh lu kayak ada sense kayak ini cerita nggak napak gitu loh. Kayak ada ya misalkan kayak apa ya, kalau sekarang gua aja agak susah ngebayangin film sekarang yang bisa ngasih perasaan seperti itu gitu. Sebenarnya bukannya belum ada film-film yang ngasih perasaan kayak wah ini surreal ya, tapi real gitu. Maksudnya kayak ini kayak realistis tapi surreal. Tapi di science fiction tuh jarang lu ngerasain begitu. Iya gak sih? Maksudnya kayak science fiction tuh biasanya either dibikin surrealistis mungkin sampai lu percaya itu ada, ibaratnya kayak lu nonton Interstellar gitu kan, maksudnya kayak very grounded sampai lu ngerasa ini tuh realistis gitu. Atau lu nonton Martian gitu kan. Cuman ini kayak lu science fiction dan very realistik, bahkan itu kayak agak film perang sebenarnya gitu kan ya gitu. Tapi kayak perasaan yang dijualnya tuh surrealis gitu. Jadi kayak banyak bengongnya, banyak apanya, kontemplatif gitu. Tapi pace-nya cepet gitu kan, aneh kayak gue agak susah ngejelasin Children of Men tuh susah gitu. Dan perasaan itu menurut gue, apakah sudah ada film science fiction yang lebih bagus dari Children of Men? Tentunya iya, karena kan perkembangan zaman. Tapi apakah ada film science fiction sekarang yang memberikan gue perasaan yang sama gue pertama kali nonton Children of Men? Belum. Wah, anjing, bold statement. Karena penempatan one take-nya Alfonso Cuarón tuh scene mobil. Scene mobil tuh gila. Scene mobil tuh damn, intense banget di tengah dia lagi main oper-operan bola. Tiba-tiba kejadian begitu cepat terus semuanya one take. Wah, ini gue bagus banget. Bagus banget film goblok. Gue Rumah Sakit itu udah parah. Ya itu udah Rumah sakit luar biasa. Gue nangis. Buat yang belum nonton ya. Iya, pokoknya sampai tiba-tiba lu denger bunyi itu pertama kali. Wow. Gue nangis. Gue gak akan spoil. Pokoknya kalau misalkan lu belum nonton dan lu mau Filmnya coba nggak sampai nonton, 2 jam, please. Gua akan nonton. Harus. Filmnya gak sampai 2 jam. Dia 1,5 jam something. Dan menurut gue cherry on top banget buat karakter Clive Owen. Kayak gitu terakhirnya kayak cherry on top. Wah, bagus banget. Oke, film ini anjing, gue harus bikin VT-nya. Dan endingnya kan kayak Wah. Dan menurut is it gue hope
or false hope. Oh ya gue ngeliat video lo deh. People don't talk enough about this movie menurut Iya, gua. iya, setuju. Children of Men. Under the radar banget men. Iya. Iya. Clive Owen. Dia juga ngilang juga sih. Maksudnya bukan ngilang. Dia nggak banyak lagi ngambil film-film gede, banyak main series sekarang Iya. Clive Owen. Padahal Inside Man juga gue suka banget. Inside Man juga gila. Inside Man dia kan, Itu sama dia sama Denzel. Denzel. Tapi maksudnya science fiction tuh salah satu genre favorit. Lumayan bang. Sekarang udah mulai banyak sih orang. Kayak ada mulai tuh judul-judul yang kayak ada Coherence, ada Iya, Predestination. gue tuh soalnya gue tuh suka takut ngomong kayak gini karena karena orang-orang di internet tuh pada jahat gitu. Ini cuma pendapat ya. Ini kan cuma pendapat. Iya, kayak gue tuh gue memiliki sebuah kebingungan sama orang yang terbiasa nonton science fiction dan bilang Interstellar adalah film favorit science fiction mereka. Oke. Gitu. Gue ngerti dari kacamata penonton yang bukan science fiction, ketika science fiction pertama mereka adalah Interstellar, menurut gue lu akan jump ship gitu. Iya. Maksudnya film itu luar biasa. Ini gak mendiskreditkan Interstellar sama sekali. Nolan sama sekali belum pernah bikin film biasa aja, belum pernah gitu. Film dia selalu bagus atau bagus banget gitu. Tapi menurut gua hal yang menarik dari Interstellar itu semuanya bukan science fictionnya. Yes. Gitu. Kayak hal yang menarik dari Interstellar adalah hatinya, hubungan antar anak dan ayahnya gitu. Spectacles-nya. Perasaan gue nonton Interstellar kayak gue nonton Dune menurut gue gitu. Kayak wah gila ini spectacle-nya luar biasa. Tapi nggak science-y menurut gue. Gitu. Dan ya sekali lagi makanya kayak ketika ternyata statement ini bahkan keluar dari orang-orang science fiction lebih suka Interstellar ketimbang Gravity, gue kayak lumayan. Gue sama Gravity suka, tapi bukan film yang gue mau bela, tapi tadi tuh hal yang lu sebutin ke gue cukup kaget sih. Ya, gitu, lumayan. Oh ternyata gitu ya. Ya, Gitu. ada perbandingan lah gitu. Jadinya Gravity itu dianggap kayak kurang anjing. Gue suka banget lagi Gravity. Gue Gue suka, sangat gue suka. menikmati anjir. Iya. Flow-nya. Hopeless Sandra Bullock. Mungkin karena dia ini ya setnya sangat apa sih bahasanya tuh sangat kayak tight gitu. Iya, Maksudnya iya. kayak ya udah kamera tuh ke mukanya Sandra Bullock aja udah gitu. Jadi mungkin orang nggak ngerasain kayak sense of space-nya gitu mungkin. Iya, tapi nggak tahu sih justru. Tapi kan emang yang itu mau dijual senjatanya. itunya. Emang Iya. itu senjatanya kayak hopelessnya Sandra Bullock, karakternya di situ kejebak gimana caranya George Clooney. Gue ada satu film science fiction yang gue mau rekomendasiin. Judulnya Sound of My Voice. belum. Jadi ada satu screenwriter namanya Brit Marling. Lu pernah dengar nggak? Familiar tapi gue nggak Oke. tahu karyanya. Jadi Brit Marling menurut gua adalah salah satu screenwriter science fiction terbaik di era ini. Oke. Sialnya dia emang mut-mutan, jadi jarang bikin gitu. Dan biasanya film yang dia bikin itu selalu dia peranin gitu. Dia punya beberapa film science fiction, cuman ya mungkin lo akan coba ketika lo nonton Sound of My Voice. Jadi Sound of My Voice tuh ceritanya cuma tentang ini. Cuma tentang satu tim dokumenter. Mereka dengar ada sebuah cult gitu. Yang si cult ini dipimpin sama satu cewek yang katanya datang dari masa depan. Wah, Gitu. itu aja udah. Nah, si tim dokumenter ini menyelinap lah ke si compound ini, untuk ngebuktiin kalau si orang ini fraud. Gitu. Nah, mereka datang ke sana pertama kali. Terus mereka pulang. Dan pas mereka pulang, kok kayak legit ya? Aji. Udah gitu. Simple. Iya. Gak yang kayak wah space, Iya. time Iya. travel, lalala. Nggak, Ada nggak. time travel cuman kayak Ini premisnya justru. kecil banget. Tapi menurut gue itu salah satu film yang Apa, Sound ke of gue My nempel. Voice? Sound of My Voice. Produksi mana lo? Jadi Brit Marling itu dia punya dua rekanan sutradara. Satu namanya Zal Batman Glitch. Itu dia bikin Sound of My Voice, sama satu lagi gue lupa temennya siapa gitu. Dia bikin film judulnya Another Earth. Nah, dia tuh jadi selalu bikin film tuh ganti-gantian. Jadi kadang sama yang ini, kadang sama yang ini. Tapi dia sama Zal sampai sekarang bikin bareng. Dan terakhir dia bikin series di Netflix yang nggak ada yang nonton. Judulnya DOA. Dan kalau lu ketemu sama orang yang pernah nonton DOA, dia akan bilang sama lu series terbaik di Netflix tuh DOA. Gitu. Tapi kayak sangat Under the radar. under the radar. Mereka bikin buat 5 season, di cancel di 2 season, dan itu adalah series pertama yang di cancel di season kedua dan cliffhanger. Dan pas cliffhanger dan lu tahu season 3-nya nggak ada, dan lu cuman feel thankful, untung gue nonton. Untung ada 2. Untung ada 2.
Wow. Karena gila. DOA-nya tuh Dead on Arrival, beneran itu singkatannya kan? Enggak, DOA itu The OA. Iya, gue pernah lihat. Gue pernah lihat DOA, gue pernah lihat. Jadi premisnya cuman tentang ada satu cewek lompat dari satu jembatan. Terus dia karena dia mau bunuh diri, terus selamat dibawa ke rumah sakit, orang tuanya datang, ibunya ngebuka pintu, dia ngeliat ibunya, dia ngomong, "Mam," ibunya nangis. Terus si dokternya nenangin bapaknya, apa namanya, "Tenang kok, anak lu nggak apa-apa," gitu. Terus bapaknya ngomong gini, "Iya, gue udah nggak ketemu anak gue bertahun-tahun, anak gue hilang." Terus abis itu, "Oh, anak lu hilang, pantas ya ibunya nangis, tapi anaknya nggak apa-apa." Terus bapaknya ngomong gini, "Enggak, istri gue nangis bukan karena dia ketemu anak yang hilang, istri gue nangis karena anaknya manggil dia mam. Kenapa? Anak gue buta." Kok tahu jadinya? Itu 10 menit pertama udah nyasarnya kemana-mana tuh. Udah itu cuma jelasin tentang gimana cara kemana nih anak sampai pas balik tiba-tiba bisa lihat. Wah anjing. Oke. Dan itu di season kedua aja cliffhanger. Season 2-nya abisnya cliffhanger tapi menurut gue satisfying. Wah. Iya. Kayak ya udah itu kayak 3 season yang tidak akan pernah kejadian lagi aja udah gitu. Tapi at least seenggaknya lu pernah nonton 18 episode itu gitu. Netflix tuh. Netflix Masih ada sampai sekarang. masih ada. Aish. Iya, DOA gue berangkat. Tapi berarti science fiction adalah salah satu favorite genre lu, Bang? Salah satu mungkin paling favorit. Mungkin favorite. Mungkin paling Tapi favorit. ada pertanyaan nih, maksudnya bukan dari Bang Kaga juga, mungkin bagi semuanya. Iya. Science fiction ini dilihatnya dari segi apa sih? Maksudnya kan there's a lot of science fiction. Ada dilihat dari Star Wars, perang-perangan, Iya. antariksa dan ilmu. Ada juga yang dari Interstellar, dari emotion. But the question is, apa sih yang dilihat dari si science fiction ini to be a great science fiction? Itu Atau sih, itu. to be considered as a science fiction. Iya, apa sih? Apakah itu? the Big Bang Is it because Theory of the space? Apakah Is it Big Bang Theory termasuk science fiction? itu kan atau apa? It's all comedy. science. Itu. Iya, iya. Gitu loh. Wow, ini pertanyaan lu bagus banget sih. Karena kalau Gila. Ini pertanyaan bagus pertama dia. Dari lahir. Iya. Karena kalau misalnya ngomongin kayak gitu berarti Transformers juga science fiction Oh, ya iya, kan? iya Kalau juga masuk. gitu loh. Kalau kalau gue tuh merasa kan setiap genre tuh kan punya subgenre. Ya, Iya kan gitu. Dan menurut gue science fiction adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan sama film untuk mengangkat sebuah tema yang bisa dikonsider sebagai bagian dari genre tersebut. Contohnya time travel. Udah pasti science fiction. Yes. Space travel. Udah pasti science fiction gitu. Dan dua hal tersebut ketika dipretelin itu bisa jadi banyak banget plot gitu tipenya gitu. Alien udah pasti science fiction gitu kan. Jadi kalau gue sih ngerasanya emang bagian dari si subgenrenya aja yang bisa bilang kalau itu science fiction. Mungkin kalau superhero movies tidak sebesar sekarang, mereka masuk science fiction. Benar. Sebenarnya, tapi karena mereka karena mereka sudah terlalu besar, akhirnya mereka masuk superhero movies. Harusnya Godzilla itu science fiction. Tapi karena sudah terlalu besar, akhirnya jadi masuk ke monster movies atau kaiju movies gitu kan. Jadi akhirnya ya sudah terbagi-bagi karena mereka sudah bisa besar sendiri gitu. Menurut gue sih kayaknya itu. Itu penjelasan yang sangat simpel tapi make sense. Iya. Masuk ke otak Miki. Kau juga. Gue juga. Lo jangan bingung. Coba tolong. Gue lagi menahan biar gue nggak diserang. Ayo dong. Gue menahan nih. Kenapa Cil? Kenapa Cil? Ditahan Ini gila. cut. Callback 3 kali juga tuh. Cil. Iya gue deh. Tapi kalau greatest series of all time, Bang. DOA. Gue ada dua sih, cuman dua-duanya sama-sama science fiction. DOA sama The Leftovers. The Leftovers. Iya, The Leftovers. Leftovers ya. Iya, HBO ya? HBO, iya. Ya. Gue nonton bagus. Karena dari banyak orang yang gue tanya hampir semua lah bilangnya kalau greatest series of all time Breaking Bad. Tanya rata-rata. Gue setuju. Maksudnya Breaking Bad itu best series of all time. Oke, ini Tapi kan personal permasalahannya ini kan personal favorite. Yes. Ya gue pasti akan leaning into science fiction. Yes. Kalau gue Game of Thrones, personal favorite. Oke. Di luar dari season 8 tentunya. Oh, lu harus masukin dong. Bisa. Nggak serasa. Dia bang tebang pilih bang, dia tebang pilih dia. Salah. Walaupun season 8-nya kayak gitu, tetap personal favorite. Tetap. Gitu Iya, maksudnya. Gitu maksudnya. Kalau Game of Thrones tidak ada season 8, greatest series of all time Game of Thrones. Lo main Hunters nonton, Mas? Nonton. Lo menunggu nggak kalau misalnya ada season 3 kerealisasi? Emang bakal realisasi? Katanya Oh, gitu. akan dijadi movie.
Oh iya nunggu Mindhunters. lah, bagus banget. Oh, Gue suka banget Mindhunters. ya dia ini true Siapa story. namanya? Yang rambutnya kelimis? Ed Gein ya? Ed Gein, bukan Bukan Ed ya? Gein, bukan Ed Gein. Serial killer Ed Gein. Iya, Ed Gein, iya. dia juga serial killer kan? Yang Iya, iya, yang si iya. itu, yang gemuk. Charles Manson. Bukan. Oh, bukan yang gemuk tuh Ted Bundy. Marilyn Manson. Bukan. Marilyn Manson nyanyi anjing. Aduh sih Lupa kacamata. namanya yang Edmund kacamata. gitu? Aduh Edmund, lupa. Iya. Jadi That guy. that That guy. guy. Itu John Doe. saking actingnya bagus ya. Itu ada comparison di Netflix kalau nggak salah, di YouTube lo bisa lihat. Itu comparison ketika di interview in real life sama scene di mana yang ada di Manhunters. Peluk-pelukan bro. Pelak-pelakan itu serem banget. Wah, Sama. sama peluk-pelukan. Aduh, gue lupa namanya. Yang badut bukan sih, bukan ya? Bukan. Aduh. Bukan ada. John Wayne Gacy bukan ya? Pokoknya dia mami issues aja Mami kan. issue. Dia tuh apa namanya? Dia ngampak. Buset. Oh, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ngampak. Diambil terus orang. Orang. Iya. Gua ini emang boleh ngomong gini. Edit, ntar ada bocil. Edit. Tenang aja, ada bocil. Suaranya kan nih. Kayak komik Cross, lu tau Cross gak sih? Iya. Mau dibikin film Iya apa? cross. Cross tapi Koron katanya. tapi kan dia udah punya ini kan spiritual successor kan. Oh ya? Lu nonton The Sadness gak? Itu katanya The Sadness Iya. kayak gitu ya? The Gua Sadness tuh belum- ngambil dari Cross dan menurut gua itu salah satu torture movie yang bagus. Oke, gue belum Menurut nonton. gua bagus. Wah, Apa itu? The Sadness. Ada komik Amerika namanya Cross, itu brutal banget, men. Gue mau menyarankan itu ke orang aja, gue kayak ragu anjing. Ntar gue yang bilang sakit. Jangan sih sebaiknya. Iya. Mending lu kenal dulu gitu baru. Iya, karena Cross gila banget. Sebenarnya basically kayak zombie, men. Cuman ini virus atau apa belum tahu, belum dijelasin karena banyak banget Cross kan. Cuman kenapa Cross? Karena orang yang terinfeksi di mukanya jadi ada cross terbalik gitu. Wah, jadi cult gitu ya. Lo pernah rekomend ke kita? Ya, nah, ya kalau pada makanya. Dan ini bedanya bukan kayak zombie kan kayak jadi dongok gitu ya. Ini cuman kayak evaluate apa ya, digede. Membrainwash. Bukan brainwash, semua niat-niat Buruk, jahat di bad otak thoughts. manusia Keluar. di enhance. Membunuh, makan, nimpe, semua di enhance jadinya jadi gila gitu. Iya. Tapi bisa pakai senjata. Itu yang kata lu yang di komiknya tuh bahkan ada satu, kalau nggak salah satu universe yang Iya. crossnya tuh ada yang nggak ada crossnya sama sekali itu, bukan sih? Belum sih, sejauh ini semuanya ada crossnya. Bukan Cuman ya? ya gitu lah, karena komik Amerika kan beda-beda author. Oh, kadang-kadang. itu komik Amerika. Amerika, cross komik Amerika. Dari tadi. Sabar. Gue tadi sempat nge-search Edmund Kemper. Oh, Itu dia. iya. That guy. Ed Kemper, guy, iya. Edmund Kemper. Goblok. Sampai gue inget banget tuh scene season 1 episode terakhir di rumah sakit. Itu bener-bener gue, anjing, gitu. Wah, Cuma sejauh ini baru 2 season. Maksudnya belum 2. ada kabar akan Belum ada. dilanjutkan ke season jadi katanya kan sempat cancel ya. Cancel, Cancel. Karena itu kan Fincher. Oh, Vin. Itu Fincher. Terus karena masalah budget. Anjir. Makanya sayang. Cuma kayak 6 bulan apa setahun 6 bulan apa 1 tahun ke belakang itu udah ada isu kalau misalnya udah jadi movie Oke. season 3. Oke. Nah, berarti itu true story bukan? True story. Based on true story kan? True Karena story. tadi ada interview dicocokin sama interview Iya. yang aslinya. Ada Charles Manson bro. Oke. Dia sempat nge-interview Charles Manson gitu. Oke. Siapa nih Marilyn? Nggak ada hubungan Marilyn Manson itu Sama-sama ngambil orang Amerika. Iya, sorry. Dia Sorry. penyanyi, dia ngambil inspirasi satu sosok angel, satu sosok devil. Marilyn itu dari Marilyn Monroe, Manson itu dari Charles Manson. Dia bikin nama Marilyn Manson. Keren juga ya. Iya, gila. Gue suka. gila, tapi- Beautiful People gue suka banget Iya. lagunya. Yang bio ada Fapipa. Iya, itu kan lagu WWE. Bener. Kayak gitu. Lu WWE bang? WWE ngikutin? Gue WWF anjir tua ya. Attitude Era. Yes, betul. Itu pada di era itu memang. Brock Lesnar gila. baru pensiun. Ya, baru banget Gue pensiun. ngeliat Iya. di sosmed segala macam anjing. Iya. Dia meluk Paul Heyman ya. Dia meluk Paul Heyman. Meluk Paul Heyman. Iya kan dari awal dia di WWF saat itu dia kan memang yang nemenin si Yang Brock Paul Lesnar. Heyman, Dia iya. bilang gue percaya nih orang bisa jadi gede. Bener aja jadi gede. Sedih gua. Lumayan. Lumayan. Sedih, iyalah. Itu kan childhood
childhood ini. Iya, Hero. kita Childhood hero. Iya, Brock Lesnar. Tapi kira-kira anaknya nangis gak ya? Nggak usah. Gua nggak ngomong Nggak usah. Nggak usah. Saya sudah nggak mirip ini. plek-plekan itu kan. Lu lihat anaknya Brock Lesnar belum sih, Bang? Enggak. Anaknya Brock Lesnar itu cewek. Plek Brock Lesnar. Oh. Plek Brock Lesnar dan Barang dong. juara medali emas lempar lembing apa gitu ya. Atau Anjir. tolak peluru. Tolak Oke. peluru. Iya, beneran anaknya. Plek. Wah, komen-komennya lucu-lucu banget netizen kayak gen nyokapnya bahkan gak berusaha. her mom's gene doesn't even try. Bahap anjir sama gengnya Brock Lesnar. Mia Lesnar. Iya, Mia Mia Lesnar. Keren banget sih itu. Tapi banyak banget wrestler dari WWE memang sudah pensiun. John Cena udah mulai pensiun ya kan. Dan habis itu Brock Lesnar udah mulai. Gue maksudnya udah merasakan itu pas di eranya Stone Cold, Triple H, The Rock sampai Undertaker udah pada cabut semua. End of an era lah. Dan ini memang sudah meregenerasi aja juga. Cuman kayak our heroes is getting old. Ya, Itu Sekarang our heroes satu is getting old. Our heroes is not compatible lagi lah untuk melakukan deh. Ya. We are getting old. Gue lebih setuju sama punya bocil yang We are getting old. nggak berani senyum ini. Cut. Tapi popcorn movies lu nonton juga gak sih, Bang? Oh, nonton banget. Oke, gue satu deh pertanyaan terakhir kali. Gue selalu penasaran. Film guilty pleasure lu, Bang. Lo tahu nih film jelek, ratingnya jelek, misalkan produksinya juga nggak bagus, ceritanya sama, tapi lu suka, lo nikmatin. Gue suka aja tuh ke orang-orang karena tiap orang beda-beda. Kalau buat beberapa dari kita lah, mungkin gue sama Miki itu Machete, Bang. Oh, yes. Wah, Machete tuh Yes. parah, Bang. Busuk. Tapi gue suka banget. Yang kayak gitu-gitu, film-film ngasal tapi lu suka. Iya. Machete tuh gue punya band namanya Dekat kan. Kita punya lagu judulnya Machete Gara-gara film itu? Karena kita suka banget Machete. Gitu. Gila kan tuh film, Bang. Maksud gila. Lo mau bilang bagus dari sisi mananya, gue bingung. Nah, cuman kalau gue bahkan gue nggak ngelihatnya kayak gitu. Buat gue emang bagus aja. Gue bingung, lo tuh film bagus Ki. Gue ada satu. Jadi ini film kayaknya kalau nggak salah tuh di Rotten Tomatoes nilainya 6%. Out of 100 berarti dong. Out of 100. Kayak 6%. Pokoknya kecil banget. 12 apa? 11, 10. Pokoknya segitu. Ini film keluar pas pandemi. Aduh, judulnya gue lupa lagi. Pokoknya dia yang bikin ini filmnya Judd Apatow. Oh, Judd Apatow. Oke, iya. berarti romcom. Bukan yang main Karen Gillan. Jadi bener-bener kan yang hal yang gue omongin menarik tapi kayaknya yang suka cuman gue sama istri gue doang gitu. Jadi pokoknya film ini nanti kita cek lah judulnya apa ya gitu. Cuman film ini ceritanya tentang ada satu cewek yang karirnya hancur. Oke. Gara-gara dia main film science fiction. Tentang alien yang turun di bordernya. Dari situ aja. Nah, Film anjing. nah, jadi kayak The Bubble deh kayaknya. The Bubble. Kayaknya The Bubble deh judulnya. Tapi si cewek ini Karen Gillan. Ini Karen Gillan. Nebula, Iya. anjing. Jadi dia karirnya hancur karena dia main film itu. Sebenarnya dia ngerasa kayak itu acting terbaik gua, tapi orang kok nggak mau nyoba buat nonton gitu. Dan lu tuh dikasih lihat di awal film tuh satu scene perdamaian lah gitu. Pokoknya kita anggaplah sebuah scene perdamaian gitu di situ. Yang scene itu keluar dia bangga banget sama actingnya, sementara orang kayak ini film harus dihancurin gitu. Ini belum nggak ada gitu. Akhirnya dia karirnya hancur, dia ditaruh lah di satu resort, dikumpulin sama beberapa artis-artis yang juga karirnya lagi gimana untuk bikin film di era pandemi. Jadi mereka ditaruh di sebuah bubble untuk bikin film gitu. Untuk berusaha nge-revive karirnya lagi. Menurut gue nonton film itu pengen nangis-nangis. Menurut gue lucu banget. Jadi gue kayak gila ini kayak another book smart nih. Atau mungkin Booksmart, atau mungkin Superbad gitu. Ini Superbad. Pas gue buka Rotten Tomatoes gue kayak kok orang gak suka ya gitu. Kenapa? Jadi gue gak tahu itu bisa masuk bagian ke guilty pleasure atau enggak, karena menurut gue filmnya bagus. Gak ada gitu. guilty-nya. Gak ada guilty-nya gitu. Cuman gue pribadi suka banget, cuma kayaknya mayoritas orang enggak. Oke, coba kita cari nanti judulnya apa. Terakhir Bang, ini gue pindah tema kali ya. Ya, boleh. Apa namanya? Sambil tutup. Iya tadi kan kita udah ngobrolin dari game ke film dan segala macam. Cuman kayaknya ada yang lewat nih. Nggak usah, yang, musik nggak usah, musik Yang nggak lagi rame, yang lagi rame masalah game. Oh, bener IGRS juga. Bang. Lupa anjing Gue baru mau nanya karena gue ngeliat posanya Mas Kamga. Ya.
Karena gue pribadi belum menggali lebih jauh apa sih what's all the fuss about gitu tentang rating dan lain sebagainya. Yang lo tahu tuh gimana sih Bang sebenarnya? Jadi di apa namanya di Steam atau di tempat-tempat gaming lainnya itu kan platform itu kan mereka kan ketika developer mau rilis game, itu kan mereka kan harus ngasih game-nya untuk di-review. Ya. Oke. Dan review itu menentukan age rating dari game tersebut gitu. Jadi ini ratingnya 3 kah, 3 tahun ke atas, 7 tahun ke atas, 17 tahun ke atas, 21 plus segala macam. Ya. Dan memang benar beberapa negara tuh biasanya memiliki ratingnya sendiri-sendiri gitu. Nah, kita nih setahu gue tuh ngikut rating ESRB. Gue lupa itu dari apa namanya sistem negara mana gitu ya. Tapi emang sebenarnya ratingnya juga nggak beda-beda jauh. Tapi kan kadang misalkan kayak ada satu negara yang dewasa tuh 21 tahun, ada negara yang dewasa 17 tahun kan pasti kan bakal disesuaikan, iya kan patokannya. Jadi mereka menyesuaikan patokan itu. Nah, Indonesia mau bikin sistem si rating karena menurut gua cukup make sense sebenarnya gitu, karena kan kita kan pasti punya kearifan yang berbeda sama negara-negara lain gitu tentang apalagi mana yang Indonesia, Bang, dengan segala macam culture budaya benar, iya mana yang pantas dan mana yang tidak gitu. Nah, cuman di implementasinya itu terlihat kalau Indonesia tuh masih belum siap gitu, karena ketika ini diimplementasikan ke Steam, banyak game yang gua pribadi merasa ini salah tempat naruhnya gitu. Iya, dan emang penjelasannya tuh lebih banyak tentang hal-hal yang memang dikonsumsi sama kita di negara kita yang emang udah ada batasan umurnya, salah satunya rokok. Gitu. Jadi kayak semua game yang ada rokoknya itu 17 tahun ke atas. Gitu. Which menurut gua nggak terlalu adil gitu, karena bener ada game yang mengglorifikasi rokok. Bener. Tapi kan kalau lu main Red Dead Redemption 2, Arthur Morgan kan sakit gara-gara ngerokok. Iya, kita kan semua nangis gara-gara itu, iya kan gitu. Tuberkulosis ya? Tuberkulosis gitu. Terus Coffee Talk gitu, game maksudnya kayak game yang kita harus berbangga sebagai orang Indonesia dari Toge Productions gitu. Maksudnya kayak ya karena ada hal-hal yang mungkin berbau sensitif yang dianggap terhadap ada di dalam game tersebut kan tentang barista. Itu cuma game ngobrol sebenarnya gitu. Jadi kalau ada orang ngerokok itu orang ngerokok lagi ngobrol gitu dasarnya gitu. Jadi kayak banyak kebingungan, dan ketika lo cek ke websitenya IGRS pun websitenya masih belum running well gitu loh. Jadi kayak lo belum bisa ngecek gitu. Tapi yang kalau pribadi yang bikin gue lebih menyayangkan adalah ketika gue buka Instagramnya dari IGRS gitu. Ketika gue liatin feednya gitu, salah satu isu yang paling menjadi sebuah permasalahan besar menurut mereka adalah mereka bikin satu hotline di mana orang tua bisa menggunakan hotline tersebut untuk ngobrol sama, kalau nggak salah sama psikolog, sama seorang counselor. Kalau misalkan orang tuanya merasa anak mereka ketergantungan sama video game. Dan di situ gue yang kayak gimana caranya lu bisa ngambil sebuah keputusan besar terhadap industri game kalau keberpihakan lu itu memandang game sebagai hal yang negatif gitu. Gue merasa ini nggak level playing field nih gitu. Maksudnya kayak gue sebagai gamer mengakui ada tempatnya buat toxicity di video game, ada bener gitu. Apakah itu bisa kontrol? Ya bisa. Apakah sebaiknya dikontrol? Benar. Ya sama seperti sosial media. Betul. Sama seperti kita pergi keluar, ada orang yang gimana gitu. Maksudnya kita kan nggak bisa ngontrol semua hal buruk yang bisa terjadi. Tapi kalau misalnya kita udah memandang hal tersebut sebagai hal yang buruk, kita pasti akan fokus ke hal buruknya. Kalau misalkan kita mikir, oke, di luar rumah banyak penjahat, nggak ada yang sekolah, gitu. Jadi gue setuju karena gini Bang, kalau yang gue lihat adalah memang ya IGRS ini tidak mencoba untuk memahami game yang gue lihat. Kenapa? Karena kan udah dikasih tahu sebenarnya bahwa game yang nanti akan dimasukin age rating 18 atau 21 ke atas adalah yang ada violence, ada pornografi dan segala macamnya. Ya, nudity dan segala macam.
permasalahannya adalah ternyata banyak game-game yang ada nuditinya Jepang lah ya, yang Not Safe for Work, yang itulah ya. Iya. Yang kayak gitunya ternyata itu dikasihnya ini miris banget sih. Plus 3. Iya. 3 plus tuh Berarti kan belum beres kan? Maksudnya Iya. siapa nih lembaganya ada? Tapi apakah mereka punya tim khusus atau gimana? Iya. Itunya yang gue juga nggak tahu kan. Apakah mereka punya tim khusus yang benar-benar bisa mengkaji? Iya. Oh ini enggak itu kan jadinya buat gue ya ketika gue baru mendengar ini jatuhnya jadi kayak asal rating. Itu. Oke. Itu. Makanya di situ kan jadinya dilihat waktu asal rating ini meluasnya jadi kemana? Jadi ke ini mah dibikin-bikin doang. Jadi kayak mau buat bisnis aja. Yang penting apa? Yang penting mereka mau buka perusahaan di sini. Mereka bayar, that's it. Right. Ya ke situ lah, bisa ke Kesana situ arahnya. larinya ya, jadinya bisa ke situ. Tapi apakah dengan yang sudah bergulir sekarang ini tuh udah pakem bang? Atau emang udah nih berarti akan gini nih, akan jalan kayak gini nih? Atau masih ada perubahan-perubahan? Karena gue gak terlalu update sejujurnya. Kan akhirnya kan IGRS di review belum siap untuk ke Steam. Jadi akhirnya Steam narik lagi IGRS rating dari Steam Indonesia dan pakai balik ke ESRB lagi sambil mereka nge-review si IGRS. Jadi mungkin sekarang ya mungkin pemerintah sama Steam lagi ngobrolin inilah. Tapi gue nggak ngerasa ini akan hilang. Jadi akan Mungkin ini lagi ke pending lah gitu kasarnya, lagi nyari jalan tengah gitu. Kalau Cepat dikeluarin aja. gue ngerasa ini terlalu cepat. Sekali lagi ngasih age rating buat Indonesia menurut gue itu hal yang bisa gue pahamin gitu. Tapi implementasinya nggak bisa seperti ini gitu. Karena ini kan maksudnya jangan sampai kita kelihatan amatiran gitu. Kasarnya ya kan gitu. Dan juga kalau kita harus jujur, bener orang main game di Indonesia banyak, bener. Iya banyak banget. Ya mobile gaming kan gitu kan. Maksudnya yang free entry tapi abis itu lo keluarin uang lewat microtransactions gitu. Itu kan hal paling, ya maksudnya mayoritas orang Indonesia main gamenya itu gitu. Ya kekuatan Indonesia di Steam menurut gue sih tidak segitu gedenya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba Steam bete dan kayak udahlah kick aja lah gitu. Ya, itu kan Akses kita untuk main game gimana kawan? akses kita untuk main game ya jadi ribet gitu. Gimana mau ada judul-judul besar kayak Agni Village of Calamity itu kan kayak Iya. pasti kan sangat butuh Steam juga untuk kayak Iya. supaya gamenya bisa diakses worldwide. Iya. Benar. Steam sampai Kasihan developer lokal gitu. Iya. gila sih. Mas, soalnya gini, yang mirisnya lagi adalah dulu waktu Coral Island Oh ya. keluar, baru pertama keluar, yang di atas sana biasa-biasa aja, gitu ya. Gamenya meledak, gue sempat baca beritanya yang membanggakan Coral Island memajukan apa ya kualitas game anak bangsa lah misalnya gitu ya. Tapi keluar lagi IGRS yang seperti itu jadi kayak bertolak belakang terus loh gitu loh. Kayak jadi kayak pengen apa ya? Dibilang take credit enggak. Iya. Ya, tapi jatuhnya kayak mau Kayak take credit. iya. Tinggal bilang aja Cil, nggak usah nggak enakan. Ya enggak, ini kan kita ngebahas dari POV kita Iya, sebagai pemain perspektif dan kita orang lah. awam. Dan orang awam. Kalau nggak salah kemarin CEO-nya Toge yang marah juga ya. Ya, betul. Kayak Bang Chris. Ada pajak-pajak yang gue mungkin salah, tolong koreksi gue. Ada pajak-pajak yang tiba-tiba lah, pokoknya Ya. yang nggak seharusnya dibayar tiba-tiba harus bayar, kayak iya. gitu-gitu. Akhirnya CEO Toge waktu itu di Twitter atau di thread gue lupa, capek mendevelop game di Indonesia. Akhirnya dia memutuskan untuk mendevelop di luar. Di luar. Itu kan kayak anjing sayang Iya. banget. Sayang. Itu potensi anak bangsa kita, men. Iya banget tapi gokil sih. Ya, itu gue sebagai orang yang pernah bekerja di industri game. Right. Gue merasa kayak ya kan untuk orang-orang yang suka game kayak kita gitu ya. Yeah. Pasti banyak di luar sana anak-anak muda yang gue pengen nih jadi animator Iya, game. iya. Gue pengen jadi apa namanya front end atau back end developer game gitu. Voice over man. Voice actor. over, ya Voice actor. Voice actor game tuh kayak Rifki nggak bisa jadi voice actor game. Iya memang. Baru game lu game pertama. Game pertama yang ada suara gue. Keluar lagi game gue. Iya makanya. Iya kan yang kayak gitu. Tapi jadinya kayak matiin apa ya? Potensi. Potensi. Salah satu dan potensi bukan cuma potensi anak bangsanya ya. Potensi pendapatan yang bisa dijadikan buat Indonesia. Iya. Encourage anak muda Indonesia untuk menjadi apa namanya? Terlibat di industri developer game untuk industri game untuk mengincrease apa ya nama bangsa kita tuh jadi anjir dikasih tembok gitu. Berat banget, topiknya berat banget. Gila, ini kayak topik paling berat. baru sekali nih topiknya benar. Iya. Kasihan anjir, kasihan gua. Sangat disayangkan sekali, benar cuman karena ada masalah ini doang.
Tapi gimana kalau IGRS menurut orang yang kepalanya kosong kayak lu gimana? Lu coba nyengir lu. Di situ lagi aja. Mainnya ke fisik. Gue kira bakal keluar kayak menurut gue enggak. Enggak, tapi memang menurut gue benar-benar sangat disayangkan banget bisa sampai mematikan dan potensi seperti yang tadi dibilang oleh Bang Kamga, Rifki dan Bocil dan Ardi. Tapi yang bisa kita lihat harusnya mungkin ini kan maksudnya IGRS ini kan berarti dari government ya. Berarti kalau kayak gitu ya. Komdigi. Agak enggak dong, enggak mesti. susah nih untuk ini. Maksudnya ya karena maksudnya dari government ini don't look jangan terlalu melihat untuk kayak mempersulit dan akhirnya membuatnya itu jadi rumit gitu loh. Maksudnya biarkanlah anak-anak yang masa depan bangsa ini berkembang dengan baik. Nanti kita lihat di kedepannya kira-kira apakah baguskah untuk fungsi, bukan fungsi negara, apakah berpotensikah, kan itu kan bisa menjadi suatu aset untuk kita juga di Indonesia. Apa lu? Gua tahu ngomong kata. Gua tahu emang gua enggak jago ngomong. Enggak ada yang peduli. Yang penting ngomong, Bro. Ini dari serius jadi gini. Sorry. Ya, tapi ya itu sih balik lagi. Iya, apa namanya? Intinya sih itu ya, dan kalau gue pribadi kayak Bang Kamga tadi bilang, game tuh bukan hal yang buruk kok, gitu kan? Karena ya yang Bang Kamga bilang tuh stoik aja sebenarnya. Atur apa yang bisa lo atur gitu. Iya. Ya kan? Jadi Socrates dulu pernah Aduh, bilang. berat. Mungkin penutup dari gua kali ya. Ini terakhir harapan gua adalah kalau memang IGRS nantinya pengen menjadi badan rating yang bagus buat gaming Indonesia, gua cuma berharap yang memang bertanggung jawab untuk memberi rating gamer. Yes. Jadi dia tahu apa yang dilakukan gitu loh. Yeah. Gua Ya cuma harus berharap. libatkan lah. Iya. Itu kayak minimal orangnya memang dia juga suka main game. Dia ngerti main game itu seperti apa, genre-genre game seperti apa. Yang kayak gimana harus di rating sesuai umur berapa. Gua cuma khawatir orangnya clueless dan gak tahu apa-apa soal game. Itu yang gue khawatir. Makanya yang disiapin duluan malah hotline. Gue kayak hotline-nya dulu. Jadi kayak seolah-olah memang udah siap bahwa akan banyak anak yang kecanduan main game dan orang tua nggak punya solusi. Exactly. Seolah-olah udah itunya dulu gitu loh. Iya. Kayak sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Gue pribadi ya harapannya implementasi IGRS ke depannya itu sesuai. Keren ya. Enggak biasa aja. Muka lu miring ya sih. Lebih ke enggak, karena lumayan nih gue merasa yang gue lihat adalah lumayan menggiring nih ke yang jelek-jelek. Impact dari main game. Emang enggak, ada negatifnya, cuma itu bisa dikontrol kok. Yang penting tuh ya implementasi IGRS terhadap rating suatu game tuh objektif. Iya. Terakhir closing statement dari Bang Kamga mungkin. Terkait IGRS. Enggak usah harapan terlalu ini. Apa Bang, berarti yang harus yang harus dilakukan sama government kita terkait IGRS ini kalau dari lu pribadi yang paling penting, yang paling pertama banget harus diiniin. Yang paling kalau harapan gue sih nggak usah terlibat. Itu paling harapan maksudnya harapan gue. Cuman kan kalau misalnya itu memang tidak make sense gitu. Maksudnya ini memang harus dilibatkan, which gue juga udah ngomong pengaruh positifnya kalau misalnya IGRS jalan dengan baik. Menurut gue sih yang penting sebaiknya gitu jalankan ini tanpa memiliki stigma kalau game itu adalah hal yang buruk gitu. Jadi kayak bisa masuk untuk ngeregulasi ini dari sisi kacamata yang netral gitu. Regulasilah ini seperti regulasi film, seperti regulasi buku yang masuk ke Indonesia, seperti regulasi apapun bentuk entertainment yang masuk ke Indonesia gitu. Ini bukanlah hal yang buruk. Semua pasti punya side effects yang tidak baik, semua hal gitu, termasuk game gitu. Tapi kalau misalkan udah masuk dalam keadaan ini adalah hal yang bisa merugikan anak bangsa, menurut gue akan sulit untuk bisa berpikir jernih dan objektif untuk bisa ngejalanin sistem rating baru Indonesia ini dengan baik. Kelas. Itu Bur tuh. Itu. Kalau nggak usah itu lu juga diem lu dari tadi. Thank you banget Bang Kamga. Sama-sama geng, terima kasih banyak udah ngundang. Seru. Anjing. Ya semua daging.
Dari Bang Angga. Iya, betul. Dari kita kosong. Lu kosong. Oh gua. Minus. Plus dikit lah. Udah. Dah. Jadi guys. Thank you guys.